KPK mengatakan bahwa sebanyak 70% untuk korupsi di Indonesia masuk melalui pengadaan barang dan jasa. Perilaku curang terindikasi sudah bisa terdeteksi ketika pengadaan masuk di dalam tahap awal proses pengadaan, dimulai dari tahap pra-perencanaan. Bahkan ada juga yang mengatakan sebelum anggaran ada, praktik korupsi sudah mulai direncanakan. Mencuatnya nama Profesor Fasikul Lisan, mantan Rektor Universitas Airlangga, dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Airlangga sebagai dugaan tindak pidana korupsi ini bukan menjadi satu-satunya kuasa pengguna anggaran yang akhirnya terjerat kasus hukum. Tidak menutup kemungkinan KPK pun akhirnya mencoba untuk memperketat sistem dari proses pengadaan barang dan jasa. Dan ini pastinya akan menjadi warning tersendiri untuk dunia pengadaan barang dan jasa. Rumah Sakit Pendidikan UNER yang dibangun pada 2010 dan beroperasi pada 2014 akhirnya menyisakan masalah. Bermula nyanyian Nasaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat dan terdakwa kasus korupsi proyek Hambalang, bahwa telah terjadi penyelewengan dana negara dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNER kembali memakan korban. Terbaru, mantan Rektor UNER, Fasikul Lisan, menjadi tumbalnya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirinya sendiri dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNER. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara diduga mencapai 85 miliar rupiah dari total proyek pembangunan senilai 300 miliar rupiah. Penetapan mantan Rektor UNER 2 periode ini dilakukan KPK setelah melakukan penggeledahan secara maraton di 2 tempat, yaitu di kantor PT Pembangunan Persero yang terletak di Jalan Raya Juanda sebagai pemenang tender proyek pembangunan rumah sakit, serta menggeledah gedung Rektorat UNER. Dalam penggeledahan di 2 tempat tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen penting yang diduga terkait dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNER. Mendengar sang mantan rektor ditetapkan sebagai tersangka melalui Kepala Pusat Informasi dan Humas UNER, pihak UNER tidak akan tinggal diam dan akan melakukan langkah hukum atas penersangkaan yang saat ini telah ditetapkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita masih internal, kita belum berpikir untuk misalnya menggunakan tenaga dari luar, tapi kita sendiri punya fakultas hukum dan kita juga punya banyak guru besar di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi sejauh ini masih dari internal. Banyaknya pejabat kuasa pengguna anggaran yang terjerat kasus korupsi tentu membuat kita miris. Banyaknya kasus yang terjadi membuktikan bahwa proyek pemerintah kerap dijadikan ajang kong kali kong, suap menyuap, mengakali proyek demi memupuk kekayaan diri sendiri, bak budaya yang akut menjangkiti. Proyek pemerintah memang selalu ada banyak uang, namun juga seakan banyak yang terbuang. Lantas bagaimana seharusnya membuat tata cara agar proyek pemerintah seakan tidak sia-sia? Karena jangan sampai selalu terjadi kuasa pengguna anggaran rawan penyimpangan. Selamat malam pemirsa, selamat malam untuk semua narasumber yang sudah hadir dari beragam pengamat hukum pun hadir di sini untuk membahas terkait dengan kuasa pengguna anggaran rawan penyimpangan. Saya juga menyapa selamat malam untuk teman-teman dari mahasiswa hukum Ubara. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya langsung pertama mungkin kepada Pak Seto Cahyono SHM Hum selaku pengamat hukum keuangan negara. Sekaligus beliau juga sebagai Sekretaris Asosiasi Pengajar HTN Han Jawa Timur dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selamat malam Pak Seto. Pak Seto, sebelum kita membedah terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi dan menjerat nama dari mantan Rektor Universitas Airlangga, mungkin bisa diceritakan secara detail sebenarnya ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa, tata cara khususnya juga terkait dengan bagaimana permohonan anggaran itu sendiri, prosesnya seperti apa? Pengadaan barang dan jasa itu kalau program kewenangan ada pada pemerintah pusat, itu kan pengguna anggaran dan pengguna barang itu kan ada pada menteri. Oke. Sehingga disitulah menteri itu sebetulnya
karena tugasnya itu merencanakan. Baik. Tetapi persoalan yang muncul nanti justru ketika merencanakan sampai pelaksanaan ini kan satu sisi kalau dilihat dari perspektif hukum keuangan, namanya anggaran itu kan memang belum pasti. Ya. Ya, hingga disinilah nanti ketika dari pengguna anggaran yang punya tugas merencanakan, kemudian nanti dilaksanakan, dari pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran ini nanti apakah pengguna anggaran memahami betul tentang perencanaan yang dilakukan oleh kementerian. Itu memang langsung ada pendelegasian khusus. Ketika menteri, maka dipastikan akan ada kuasa pengguna anggaran, selalu akan ada. Atau bisa langsung potong kopas menteri sendiri yang sebagai pengguna anggaran tunggal? Kalau kuasa pengguna anggaran itu didasarkan pada Perpres nomor 54 tahun 2010. Itu memang dimungkinkan karena volume pekerjaan, kemudian karena struktur organisasi yang begitu luas, itu dimungkinkan memang dikuasakan kepada kuasa pengguna anggaran. Dan ini ketika dikatakan kuasa pengguna anggaran, berarti bisa dibilang ini adalah pelaku utama dari pengadaan barang dan jasa. Sebetulnya kan yang dikuasakan itu kalau menurut peraturan ini kan sebagian, bukan keseluruhan. Sebagian berarti apa yang menjadi kewenangan dari kuasa pengguna anggaran ini? Nah, ketika perencanaan itu ada pada kementerian, ini tentunya kan kuasa pengguna anggaran akhirnya kan bisa jadi terbatas pada melaksanakan. Termasuk untuk permohonan jumlah anggaran bukannya berada di dalam kuasa pengguna anggaran ya? Ya, itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari anggaran itu kan pagunya kan sudah ada di dalam APBN. Hanya saya katakan tadi belum pasti ini kan ketika itu dari APBN mau dilaksanakan nanti lelang kan masih bisa berubah. Dari situlah apakah kuasa pengguna anggaran betul-betul bisa menghitung dari rencana itu. Karena itu ada hitungan yang umum, ada hitungan yang teknis tentunya kan begitu. Nah, misalnya dikaitkan dengan standar satuan harga barang dan jasa. Apakah menguasai kuasa pengguna anggaran ini kan gitu. Seharusnya dikatakan menguasai atau bagaimana? Karena kita tahu dalam pengadaan barang dan jasa memang pejabat pengadaan bukan hanya kuasa pengguna anggaran, pastinya ada pejabat-pejabat lain termasuk PPK, PPTK. Nah, apakah harus KPA sendiri yang menguasai atau bisa dibantu oleh bawahannya, dalam artian KPA hanya sekedar menyetujui, approval, dan mungkin juga sekaligus pengawasan saja? Iya, itu bisa saja dibantu karena memang pelaksanaan anggaran itu kan memang melibatkan berbagai komponen yang berkaitan dengan teknis. Namun lagi-lagi nanti kan berkaitan juga dengan waktu misalnya. Apakah dari perencanaan sampai pelaksanaan itu ada waktu yang bisa dipakai untuk menghitung itu semua gitu loh. Berarti bisa dipastikan ketika ada satu dugaan korupsi atau mungkin dugaan pencucian uang atau dugaan tindak pidana lainnya, maka kuasa pengguna anggaran akan menjadi penanggung jawab penuh atas pengadaan barang dan jasa yang berlangsung. Ya, sebetulnya begini, kuasa anggaran itu bertanggung jawab penuh atau tidak itu tergantung bagaimana pelimpahannya sebetulnya. Kan secara teori itu kan ada delegasi dan mandat. Kalau delegasi maka sepenuhnya di situ. Kalau mandat maka yang bertanggung jawab bisa jadi tetap PA. Tetap PA-nya. Dalam hal ini mungkin dari kementerian itu sendiri. Jadi dari sisi teoritik ini kan tidak semua sebetulnya pelaksanaan keuangan negara itu delegasi, bisa jadi mandat memang. Oke, saya boleh geser dulu karena di sini sudah hadir juga pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Bayangkara, ada Pak Jamil SHMH. Selamat malam Pak Jamil. Pak Jamil, kalau dikatakan bahwa ada mandatori, ada delegasi begitu, ada tidak sebenarnya klasifikasi khusus yang mana yang seharusnya ini hanya berupa mandatori, yang mana yang seharusnya ini menjadi delegasi? Karena sepertinya kalau kita melihat pengadaan barang dan jasa, sepertinya yang terjadi di masyarakat kebanyakan adalah full diberikan kepada KPA. Iya. Saya luruskan dulu Mbak ya, kewenangan itu tidak ada mandatori, tetapi atributif, delegatif, mandat. Oh, oke. Kalau kewenangan atributif itu kewenangan asli, biasanya itu diatur di Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Kalau delegasi itu adalah kewenangan yang dilimpahkan dari struktur di atasnya. Dalam kasus pengadaan barang itu selalu ada organisasi yang melaksanakan proyek-proyek atau program-program pemerintahan ini. Organisasinya itu pertama PA ya, pengguna anggaran. Di bawahnya ada KPA, kuasa pengguna anggaran. Di bawahnya lagi itu ada PPK,
pejabat, pembuat komitmen, dan wa ala alihi wa sahbihi ajmain lah. Banyak, saya kurang begitu hafal gitu. Nah, di situ ada kewenangan-kewenangan masing-masing. Biasanya PA itu kalau kemudian ini pan pusat ya, kalau anggaran APBN pusat, nggak mungkin kemudian menjangkau kalau proyeknya itu ada di daerah. Maka mendelegasikan kewenangannya kepada KPA, kuasa pengguna anggaran. Nah, kewenangan delegasi ini tanggung jawabnya juga ada pada penerima delegasi. Beda kalau mandat. Kalau mandat kayak PLT gitu, mandat itu ya. Tapi kewenangannya ada di yang di atas, mandat, yang memberikan mandat. Ya, kalau kewenangan mandat. Ini saya lihat kalau KPA itu delegasi, sehingga pertanggungjawabannya ada pada yang menerima kewenangan delegasi itu sendiri. Gitu. Kalau kita bicara bahwa KPA itu adalah kuasa pengguna anggaran, apakah memang fungsi kewenangannya ini hanya bicara tentang bagaimana untuk menyusun proses pengadaan itu sendiri, termasuk juga mungkin ada perubahan-perubahan anggaran, atau bisa juga sebagai pelaku dari proyek-proyek yang ada? Karena ini kewenangan pelimpahan, maka kewenangan yang melekat pada PA ini yang banyak kemudian dilimpahkan kepada KPA. Jadi sebetulnya lebih pada formil, urusan formil kalau KPA ini kuasa pengguna anggarannya. Kalau yang teknis di lapangannya lebih banyak pada PPK. Pejabat pembuat komitmen. Untuk yang masalah teknisnya ada di PPK berarti? Ada di PPK. Tapi ketika mungkin terjadi munculnya satu dugaan tindak pidana, ini memang pada akhirnya kuasa pengguna anggaran yang harus bertanggung jawab penuh? Atau nantinya PPK juga akan terseret juga? Kalau dalam prinsip hukum pidana itu tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan, kan begitu. Dilihat nanti yang salah itu di mana? Apakah di PPK-nya ataukah ada di KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya. Saya melihat begini, Mbak. PA dan KPA ini memang sangat rawan penyimpangan korupsi terutama. Karena apa? Dia pejabat. Pejabat punya kewenangan kan. Salah satu unsur dalam korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Kan? Kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, itu ya. Kemudian dengan cara melawan hukum. Nah, itu. Jadi unsur-unsur ini ya yang paling pas itu pada penyelenggara negara. Karena dia pejabat, KPA pejabat, PA pejabat, ya dia penyelenggara negara, bisa saja menyalahgunakan kewenangan. Katakanlah, PA ini pengguna anggaran. KPA kuasa pengguna anggaran. Dia adalah orang yang paling berwenang mencairkan uang. Kalau kemudian dicairkan atau digunakan dengan maksud yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kan berarti menyalahgunakan kewenangan. Dia masuk dalam kewenangan untuk merevisi atau tidak? Dalam artian kalau dikatakan merevisi anggaran, katakanlah mungkin ada perubahan atau mungkin mengajukan permohonan terkait dengan jumlah anggaran, KPA juga punya kewenangan itu atau memang hanya sebatas untuk meng-approval untuk pencairannya? Saya pikir kalau KPA ini kan pengguna anggaran. Kalau biasanya mungkin nanti Pak Seto karena yang pakar keuangan ya, apakah bisa merevisi atau apa, Pak Seto nanti yang menjawab lah. Tapi KPA kemudian PA ini orang yang diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran. Artinya dia yang bisa mencairkan anggaran. Kalau kemudian pencairannya ini digunakan dengan cara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kewenangan, maka dia termasuk pada penyimpangan gitu loh. Penyalahgunaan kewenangan ini tolak ukurnya ada 3, Mbak. Pertama adalah waktu, bisa kemudian dia melakukan kewenangannya di luar waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah lokus, ya, tempat, bisa kemudian dia menggunakan kewenangannya di tempat yang berbeda dengan ketentuan aturan. Yang ketiga adalah materi, ya. Bisa kemudian menyalahgunakan tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan. Itu yang menjadi satu hal yang rawan dari kuasa pengguna anggaran. Pak Seto juga seperti itu. Ketika mungkin dikatakan bahwa full adalah untuk pencairan. Jadi begini, secara umum kan anggaran ini kan
perencanaan awal dulu kan. Ya. Misalnya ketika ada suatu program atau proyek senilai 350 miliar. Baik. Kemudian nanti kan ketika akan dilaksanakan menurut Perpres kan pada akhirnya terjadi tawar-menawar ketika lelang. Ya, oke. Nah, otomatis kan hitungan berapa persen turunnya dari 350 miliar kemudian misalnya turun ke 335. Ini kan ada hitungan-hitungan. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita menjawab pertanyaan tadi misalnya perubahan. Ini perubahan kaitannya dengan apa dulu kan gitu loh. Maka ketika 335 itu akan dilaksanakan itu kan ada spesifikasi perhitungan harga barang dan jasa kan gitu loh. Nah, ngitungnya ini kan otomatis walaupun tadi ada pejabat pembuat komitmen dan sebagainya, ada panitia lelang ya, ada seleksi administrasi dan sebagainya. Ini kan setidaknya kan kuasa pengguna anggaran juga harus tahu kan gitu loh. Kenapa kok sampai turun dari 350 miliar ke itu. Kemudian kalau kita mengukur kemudian sebenarnya misalnya kalau kita melihat ternyata proyek itu sebetulnya bisa kok 250 miliar. Ya. Nah, ukurannya apa? Perencanaan pusat saja sekian kok turunnya sekian gitu loh. Nah, perhitungan kan begini, kalau menghitung harga satuan barang dan jasa itu kan mestinya kan perkiraan misalnya tahun 2017 nanti. Ngitungnya kan mulai tahun 2016. Kenapa kok harganya kok tinggi misalnya? Kok 350 miliar? Karena diperkirakan ada kenaikan harga barang dan jasa. Nah, pada saat dilaksanakan kemudian harga tidak naik, maka disitulah tawar-menawar. Antara pengguna anggaran dengan pemenang lelang. Tapi kalau yang seperti itu, apakah bisa dikatakan menurut saya bahwa posisi kuasa pengguna anggaran sebenarnya tidak terlalu strategis untuk dibidik sebagai pelaku-pelaku dugaan tindak pidana? Karena biar bagaimanapun mencairkan dan entah penyalahgunaannya berada di mana, karena posisinya kalau tadi mungkin dari penjelasan, dia hanya sebatas untuk mencairkan istilahnya seperti itu, mengapproval dan mengetahui katakanlah ada perubahan harga, bagaimana proses tendernya dan segala macamnya. Jadi sebelum menjawab ke situ, sebenarnya di dalam paket Undang-Undang Keuangan mulai 17 sampai Undang-Undang Nomor 1 itu sebetulnya dikatakan penyimpangan itu ada 3, lalai, melanggar, melawan. Baik, nah, ini ketika dikupas ya dari berbagai sisi yang pernah juga ditulis dalam skripsi, ini kadang-kadang pelaksana sendiri bingung apa bedanya lalai, melanggar dan melawan. Pada posisi lalai misalnya tadi katanya dengan niat, ya. Bisa nggak ini kemudian masuk ke itu atau hanya menggantikan saja? Ini sampai sekarang mestinya diklirkan. Kalau kita bicara mulai Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Lantas kalau begitu dalam proses pengadaan barang dan jasa hal seperti apa yang dikatakan lalai? Nah itulah makanya apakah dengan lalai itu tidak masuk ranah pidana misalnya atau itu hanya mengembalikan saja kerugian? Ini kan kalau kita melihat praktek ya bisa jadi ya pengembalian kerugian negara itu kan yang sering muncul ada 2. Ya ketika BPK melakukan pemeriksaan itu ada indikasi ya BPK mengawal pengembalian. Cuma kalau kita kembali ke Undang-Undang tentang 31 tahun 99 pasal 4 pengembalian itu tidak menyebabkan hilangnya korupsi. Ya, tetap akan muncul. Nah, ini kan ada 2 undang-undang yang berbeda kan gitu loh. Dan ini harus clear dulu. Sudut pandang hukum administrasi dengan hukum pidana apa sama? Oke, secara praktek sudut pandang hukum administrasi dan juga hukum pidana. Nah, Mas Imam Syafi'i ya selaku praktisi hukum, mau nggak menanggapi? Selaku praktisi berarti kan kita lebih bicara kepada prakteknya nih. Gimana kalau kita melihat yang ada di lapangan? Iya, jadi begini Pak Agnes ya. Menarik sekali topik ini kalau KPA itu rawan terjadi tindak pidana korupsi ya. Jadi kita lihat kalau proses pengadaan barang dan jasa itu memang rentan adanya korupsi. Di antaranya itu yang sering kali itu adanya mungkin adanya penyuapan, kolusi ya, kemudian pengurangan kualitas barang jasa itu juga. Jadi macam-macam. Termasuk di sini mungkin adanya nepotisme dan sebagainya. Dan ini regulasi yang dipakai saat ini untuk proses pengadaan barang dan jasa itu adalah tadi sudah disebutkan Perpres 54 tahun 2010 dan sudah diperbarui atau sudah disempurnakan dengan Perpres nomor terakhir 70 4 tahun 2015. Ya, 2015 terakhir. Ya. Cuman di sini banyak sekali yang tidak clear, artinya tetap sama dengan
yang 2010. Di sini tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan kewenangan dari KPA itu sendiri. Tidak ada. KPA itu ditunjuk oleh PA, pengguna anggaran, tetapi tidak spesifik di pasal di di Perpres itu tidak disebutkan kewenanganmu ini loh, ini tidak ada. Berarti tergantung dari bagaimana penunjukannya. Betul. Jadi ada KPA ini kan ditunjuk oleh kementerian, katakan PA ya, pengguna anggaran. Dan dari di situ apabila SK-nya tidak menyebutkan, ya juga bingung apa yang akan dilakukan. Sehingga ada pengejawantahan ataupun dia mengartikan berarti kuasa saya yang diberikan kepada saya itu sama dengan saya melaksanakan tugas pokoknya PA, kan begitu ya. Pengguna anggaran secara keseluruhan. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa ini ada delegatif, kemudian mandat dan sebagainya. Kalau PA itu kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan secara melekat oleh undang-undang, artinya kewenangan apa? Delegatif kan begitu. Jadi ini sudah melekat. Nah, kalau praktek-praktek di lapangan memang rawan. Saya pernah pegang buku perkara dan baru selesai, itu juga begitu. Praktek ini mulai dari awal. Jadi proyek ini masih dalam pembahasan dari awang-awang, belum diumumkan. Itu sudah ada pemain-pemainnya. Fair saja saya bilang. Berarti memang benar ya bahwa korupsi ini memang sudah dimulai dari tahap perencanaan, dari pengadaan. Jadi Anda bisa melihat, Mas, kita nggak menutup menutup mata lah, bahwa banyak itu sebelum anggaran ini sudah terbaca kok sama pelaku-pelaku itu, pemain-pemain itu, ini mau ada proyek begini, anggaran sudah sekian, sudah masukkan proposal. Satu orang atau satu badan ini bisa beberapa bendera kan gitu. Tapi tetap hanya untuk memenangkan satu menggunakan bendera-bendera yang lain. Betul. Sehingga disinilah rawan sekali begitu loh. Berarti kalau begitu kan bisa dikatakan terstruktur, katakanlah ya mungkin dari PA, KPA, kemudian juga mungkin dari PPK dan pejabat-pejabat lainnya, ini berarti kan otomatis pasti mengetahui semuanya. Tidak menutup kemungkinan begitu. Karena ini kolegial. Jadi pertanggungjawabannya juga kolegial begitu loh. Artinya begini. KPA sendiri, sebagai lembaga yang nanti atau orang yang mencairkan, berfungsi untuk bisa dengan tanda tangannya mencairkan anggaran sebagainya, kan harus dia mempunyai fungsi kontrol juga, toh. Bener enggak yang diajukan ini sesuai dengan mungkin yang diperjanjikan sebelumnya? Dia harus meneliti. Nah, masalahnya di sini, kadang KPA sendiri SDM-nya tidak memenuhi ataupun tidak menguasai yang di lapangan ini. Contoh kasus misalkan, kita bilang provasi, termasuk terkait dengan pengadaan barang dan jasa, mungkin gedung dan sebagainya. Apakah beliau mengetahui berapa spesifikasinya itu? Enggak. Teknis-teknis pelaksanaan di lapangan tidak tahu. Sehingga dia akan mempercayai laporan-laporan jajaran PPK dan sebagainya di bawahnya. Berarti kan bisa dikatakan bahwa ini menjadi satu tumbal ketika dia tidak mengetahui di peralatan ini, apakah itu bisa menjadi satu bagian bahwa seharusnya dia lolos, tapi akhirnya terkena lebih dulu di sini. Tetapi di dalam hukum pidana itu kan juga tidak bisa serta-merta begitu. Jadi ada asas yang tadi disebut kealpaan, dari harus ada keharusan dia mengetahui indikasi itu, patut menduga itu juga harus diketahui secara umum kan dia. Kalau ini tidak benar ya nggak bisa lah dia tahu-tahu istilahnya hanya lembaga stempel tanda tangan karena tidak mengetahui teknis di lapangan, tidak bisa begitu karena pertanggungjawabannya juga melekat kepada dia begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa KPA ini fungsi utamanya sebenarnya bukan hanya terkait dengan pencairan tapi juga kepada bagaimana pengawasan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ya. Dalam konteksnya nanti ada lembaga-lembaga yang ditunjuk supervisinya untuk pengawasan di lapangan itu ada. Tetapi dia tidak bisa serta-merta terus lepas begitu saja, tidak. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini. Tetap bersama dengan kami pemirsa. Adi, ayo diminum kabar tiskitnya. Iya, Ma. Kebertis Kids mengandung echinacea yang meningkatkan daya tahan tubuh anak.
bertis. Adi. Aku mau cabut titiknya lagi. Mau. Happy Kids Lovers, membaca seharusnya menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. Dengan membaca, kita pun dapat memperoleh informasi tanpa perlu mengunjungi suatu tempat. Honda Mobilio, banyak kelebihan, banyak keunggulan. Saksikan TOS berdiskusi, berdialog langsung dari tempat kejadiannya setiap hari hanya di SBO TV. Kali ini tentunya dan masih akan terus ya memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya kalian tahu. Cintailah lingkunganmu seperti kamu mencintai pasanganmu. Welcome on City Guide. Lala. Baik, pemirsa, kuasa pengguna anggaran rawan penyimpangan. Kalau tadi dikatakan bahwa seharusnya kuasa pengguna anggaran bisa mengetahui bagaimana proses pengadaan itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan, mungkin ada juga bagian dari masyarakat yang mengetahui sebenarnya bagaimana proses tender ini berlangsung. Maka tadi Mas Imam juga mengatakan sebelum proses dimulai, sudah mulai ada ancang-ancang berapa perusahaan yang akan ikut di dalam satu proses pelelangan hanya demi satu kemenangan dalam proses pelelangan tersebut. Mas Abdul Wahid Habibullah SHMH selaku LBH Surabaya dan juga pengacara publik. Melihatnya seperti apa sih ketika kita melihat, oke mungkin kita sedikit mengambil contoh kasus yang terjadi di Universitas Airlangga. Prof. Asih dikenakan sebagai tersangka, langsung ditetapkan oleh KPK saat itu juga. Ya, gini, kalau saya melihat, saya tertarik dengan data KPK bahwa lebih dari 50%, 70 kata Jasin. Iya, lebih dari 50% jenis korupsi yang ditangani oleh KPK itu korupsi pengadaan barang dan jasa. Kedua adalah korupsi mengenai penyuapan. Baik, kita perlu tahu bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber bahwa kenapa kok sektor ini yang paling banyak rawan korupsi. Yang pertama adalah uang. Uang jelas miliaran rupiah yang mengalir dalam sistem pengadaan ini. Yang kedua adalah terkait dengan prosedur. Kita tahu prosedur dari pengadaan barang dan jasa ini mulai dari awal sampai akhir itu sangat ribet sekali. Ya. Kalau kita baca PP terus Perpresnya itu sangat ribet dan itu melelahkan prosesnya sebenarnya. Makanya itu yang menjadi salah satu celah untuk bagaimana orang ini memanipulasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait masalah bagaimana KPA ini atau kuasa pengguna anggaran ini sangat rawan korupsi. Karena apa? Dia punya kewenangan yang mana kewenangan ini jarang sekali, tadi sudah dibahas, jarang sekali dia itu tahu mengenai spesifikasi teknis. Padahal modus-modus yang ada dalam korupsi pengadaan barang jasa ini lebih banyak korupsi terkait dengan markup pertama, yang kedua adalah terkait dengan pengurangan kuantitas dan kualitas barang. Misalnya dalam satu beton itu besinya ada 10 dikurangi menjadi 5. Itu kan salah satu yang rawan korupsi. Dan KPA ini adalah organisasi yang sebenarnya tidak tahu apa, tapi dia itu bertanggung jawab atas semuanya gitu loh. Makanya sistem pengadaan ini saya rasa perlu ada mekanisme sesimpel mungkin. Kita tuh organisasinya mulai dari PA, KPA, ULP sampai terkait dengan teknis itu banyak sekali dan itu rawan untuk dibagi-bagi gitu loh. Jadi ini kan sebuah celah gitu loh, sebuah celah yang mana ini
sangat rawan dikorupsi. Kalau dikatakan sebuah celah, maka Prof. Hasim mungkin bukan satu-satunya yang pernah terseret terkait dengan status menjadi KPA begitu. Karena ketika KPA ini ditetapkan, Prof. Hasim waktu itu ditetapkan sebagai tersangka. Lantas apakah ini akan berhenti di sini atau kalau menurut Mas Abdul Wahid ini nantinya juga akan menyeret yang lain? Karena seperti yang dikatakan bahwa seharusnya ketika kita bicara pengadaan secara keseluruhan maka harusnya diketahui oleh semua. Iya. Dan saya yakin memang tidak akan berhenti pada Prof. Hasim saja. Bisa saja langsung ke PPK-nya atau ULP-nya atau bahkan mungkin rekanan. Rekanan swasta yang bekerjasama dengan pihak pemerintah ini. Di sana pun rawan. Modus paling besar dalam pengadaan itu penyuapan. Yang pertama, paling besar datanya yaitu bagaimana pihak swasta ini melakukan penyuapan sehingga dia mempengaruhi kebijakan yang ada dalam pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Di situ bisa memenangkan tender itu. Bisa memenangkan tender. Dan ada praktek kolusi di sana. Misalnya dia membuat syarat-syarat dalam pengadaan itu sehingga dia mengarahkan agar perusahaan X misalnya yang memenangkan. Itu salah satu korupsi juga. Tadi sempat tertarik juga mengenai delik korupsi. Itu sebenarnya kan delik formil gitu loh. Delik formil itu adalah delik yang menekankan pada perbuatannya, bukan kepada akibatnya gitu loh. Kayak misalnya tadi, apakah misalnya ketika korupsi, pengembalian uang negara itu otomatis menggantikan perkara tindak pidana? Itu saya rasa tidak gitu loh. Dan banyak juga, misalnya unsur kerugian negara itu tidak menjadi unsur yang mutlak gitu loh. Kalau memang terjadi misalnya penyalahgunaan wewenang, ada unsur perbuatan melawan hukum dan ada misalnya terjadi kesalahan prosedur, maka dia bisa dikatakan sebagai korupsi meskipun toh itu tidak merugikan keuangan negara. Makanya keuangan negara itu menjadi salah satu yang harus dibuktikan di pengadilan, tapi tidak menjadi unsur yang mutlak karena delik dalam tindak pidana korupsi ada delik formil. Dalam putusan MK pun juga menyatakan seperti itu. Tapi ketika kita melihat dari beberapa press release yang mengatakan bahwa KPK menetapkan Prof. Hasim sebagai tersangka adalah juga bukan hanya karena status kuasa pengguna anggaran saja, tapi juga diduga ada aliran dana yang masuk ke dalam rekening pribadi. Kalau yang seperti itu, apakah lantas serta-merta KPA ini pun juga akhirnya langsung ditetapkan lebih dulu dibandingkan mungkin menyelidiki PPK atau mungkin pejabat-pejabat yang lain, ataupun bahkan pemenang-pemenang tender itu sendiri, seolah-olah akhirnya yang dibidik awal adalah KPA? Kalau saya rasa itu terkait dengan pertanggungjawaban sebenarnya. Pertanggungjawaban paling besar ya justru di KPA, makanya KPA menjadi pintu masuk dulu sebenarnya. Pintu masuk bagaimana dia bisa masuk ke yang lain atau organisasi yang lain. Misalnya PPK dan ULP dan misalnya juga pihak swasta. Pihak swasta juga kemarin sudah geledah sama pihak KPK kan gitu. Dan mungkin nantinya akan menunggu juga satu tersangka gitu. Oke, saya geser di sini ada Pak Warsono S. selaku Ketua Transparansi Center Jawa Timur. Ketika kita bicara tentang transparansi, apa yang bisa dibaca dari proses pengadaan barang dan jasa yang mungkin kalau kita kaitkan dengan pembangunan rumah sakit UNER, mungkin ada data atau gimana? Silakan Pak Warsono. Ya, kita kembali kepada judulnya tadi. Ya. Jadi kuasa pengguna anggaran rawan penyimpangan. Betul. Kalau saya katakan rawan korupsi. Rawan korupsi. Ya, penyimpangan juga korupsi adalah bagian dari penyimpangan atau tapi ada beda? penyimpangan-penyimpangan yang tidak masuk dalam ranah korupsi. Ada pengembalian uang negara yang tidak masuk ranah korupsi, banyak sekali itu. Jadi dalam persoalan itu, kenapa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran rawan korupsi? Ya kan? Karena mereka ini adalah pengguna anggaran yang mengajukan anggaran. Masuklah daftar harga penggunaan anggaran, daftar isian penggunaan anggaran, IPA itu. Ini kalau anggaran pusat. Jadi kuasa pengguna anggaran menyampaikan anggaran-anggaran yang dibutuhkan, ini juga kebanyakan di markup. Makanya pejabat negara itu atau penyelenggara negara atau kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran dalam melakukan memperkaya diri sendiri itu ada 3 hal. Yang pertama, dia akan ikut dalam ranah gratifikasi. Ya kan, banyak kontraktor yang mencari pejabat yang berkompeten pengguna anggaran untuk bisa dipelesirkan di luar negeri. Banyak kasus itu kan. Yang kedua, dia akan menerima suap. Artinya aku melok gratifikasi apa menerima suap. Kalau kedua-keduanya ini dia akan mengabaikan, dia justru malah radikal lagi, dia markup anggaran. Bagaimana anggaran untuk tahun depan, seperti disampaikan Pak Seto tadi, ini ada kita markup sedemikian tinggi untuk untuk kepentingan orang yang kemarin mempersirkan saya ke Eropa. Ini fakta, Mbak.
Jadi bukan lagi wacana atau opini. Ini yang kami laporkan di KPK hari ini. Ada berapa banyak ya? Oke, kalau memang itu dilaporkan ke Luar KPK, biasa. proses dari penyidikannya sendiri seperti apa sih? Karena yang saya tahu seolah-olah ketika kita bicara proses pengadaan barang dan jasa itu menjadi satu rahasia umum bahwa penyimpangan selalu terjadi, begitu kan? Tapi yang diusut mungkin hanya ya kasus-kasus yang besar atau mungkin lebih mengejar ke arah sosok, begitu? Itu juga pernah hari ini terjadi. Artinya kepentingan-kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dominan untuk bagaimana keadilan ini berjalan atau tidak berjalan. Hari ini kita melihat banyak kepentingan seperti itu. Tetapi kita akan kembali lagi kepada hukum formal bahwa pengguna anggaran, kenapa rawan korupsi? Karena mereka memang berkuasa untuk mengajukan anggaran, mereka berkuasa untuk mengelola anggaran, mereka berkuasa untuk dilobi orang dalam kontraktor untuk bagaimana ULP ini juga nurut sama saya di Jawa Timur, sama kan? Kita tidak terlalu melebar untuk mengajukan ke Jakarta, sekup Jawa Timur saja. Kuasa pengguna anggaran ini ada 3 program yang di sini banyak masuk penjara sebenarnya. Kalau BPK ini mau adil betul memberikan rekomendasi yang pasti secara hukum, tidak harus mengembalikan kerugian negara yang tidak masuk korupsi, padahal masuk korupsi. Semuanya masuk penjara di Jawa Timur. Saya kasih contoh kan, anggaran 3 hal ini yang menjadi sorotan banyak pihak. Yang pertama diajukan pengguna anggaran SKPD, Kepala Dinas, ini anggaran swakelola, Pak. Anggaran swakelola ini besar sekali di Jawa Timur. Anggaran swakelola ini anggaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikerjakan, diawasi sendiri. Ya, ini swakelola. Berarti lebih rentan lagi 2013 saya melihat ada berapa triliun di Jawa Timur. Distribusinya juga tidak mungkin bisa terdeteksi dengan baik karena tidak ada pengawasan, diawasi sendiri, Pak. Yang kedua, dana hibah, bansos. Ribuan, iya kan? Bukan lagi ngomong ratusan, Pak. Ribuan pokmas ini juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tapi ketika dicek, ternyata memang tidak ada orang-orang itu. Fiktif, bisa dikatakan Jadi begitu hasil ya? pemeriksaan BPK yang kami baca, yang saya baca beberapa tahun terakhir ini mencapai 10, sekian triliun. Akhirnya 3 tahun terakhir ini di Jawa Timur. Kan? Tetapi lebih besar dari rekomendasi yang diberikan BPK adalah kembalikan kerugian itu kepada negara. Harusnya ini ada batasan. Mana kerugian yang dikembalikan kepada negara tetapi masuk ranah pidana, mana yang harus dikembalikan kepada negara memang atas dasar kelalaian, penghitungan. Seperti itu. Jadi yang ketiga, markup anggaran. Yang itu tadi yang terjadi di Jawa Timur. Hari ini, tahun ini itu banyak sekali justru pengguna anggaran ini yang sudah betul-betul luar biasa memarkup anggaran. Karena di Surabaya contohnya, atau di Jawa Timur. Banyak. Kenapa? Yang pertama disebabkan karena perencanaan memang tidak malas, Pak, ogah-ogahan. Malaslah kita melihat atau mensurvei dari lembaga-lembaga yang berkompeten di dalam penentuan harga sama mana. Kita contohkan impor sapi. Impor sapi ini menyusun HPS dalam perencanaan. Ini sebenarnya sudah disusun perencanaan yang baik, yaitu pejabat pembuat komitmen. Di sini setelah disusun harga perkiraan sendiri, ya kan, dari nilai pagu dari perencanaan tadi yang sudah masuk, pengguna anggaran mengkoreksi. Oh, kurang gede begitu kan. Tambah lagi 2 miliar ini hingga jadi 21 miliar. Karena di sana itu transportnya mahal. Padahal nilai ini cukup 14 miliar sudah kelar dan sudah untung, sudah ada untung. Tetapi dilakukan seperti itu karena memang ada kepentingan politik, ada kepentingan diri pribadi, ada kepentingan kelompok. Ini fakta juga. Bukan opini yang harus dikembangkan menjadi isu dan tidak bertanggung jawab. Ada fakta hukum kan, adalah hasil laporan BPK kan, ada pelaporan yang sudah masuk dan diperiksa masuk penjara. Ada berapa kasus yang dilaporkan oleh Pak Warsono tapi sampai saat ini masih hanya sebatas laporan yang belum ada tindak lanjutnya oleh pihak KPK? Kalau yang terjadi tidak ada tindak Jawa lanjut Timur masih banyak. Yang tidak ada tindak lanjut masih banyak. Jadi kita selalu diberikan persyaratan yang mempersulit kita. Ya, dalam arti? Jadi seumpama begini, seumpama yang terjadi hari ini atau tahun ini yang kita laporkan, surat KPK ini kita harus melampirkan spesifikasi.
ya kan, spesifikasi dari proyek pengadaan atau pelaksanaan itu sendiri. Sedangkan tanpa spesifikasi ini pun semuanya bisa dilihat. Mau dari pengadaan barang, mau pekerjaan konstruksi, semuanya bisa dilihat. Baik. Karena ada ahli-ahli konstruksi. Gitu loh. Tidak perlu harus melihat spesifikasi. Contohnya gagal bangunan sama kan, atau gagal konstruksi. Ini bisa ada penilai ahli. Jadi tidak perlu harus ada lampiran spesifikasi sehingga ini membuat satu pertimbangan dalam penentuan kerugian negara. Tidak. Makanya ada tahapan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini kalau memang bukti awal sudah ada, ya bukti awal itu adalah sama hasil pemeriksaan BPK. Karena KPK sendiri tidak melihat hasil pemeriksaan, hasil audit BPK itu sendiri menjadi pintu masuk. Si pilih-pilih, Mbak. Tak pilih edisi, oh iki koncoku sing katut. Itu memang ada betul. Sampai saya pernah demo itu marahnya luar biasa. Tetapi ya seperti itu akhirnya dipindah pejabatnya, Pak. Oke. Dipindah, kasih pitsusnya dipindah kan. Baik, Pak Warsono. Nanti saya juga akan menanyakan ke Pak Seto ketika dikatakan bahwa salah satu bagian dari penyimpangan adalah KPA mencoba untuk memarkup. Berarti kan bisa dikatakan mencoba mengusulkan sebuah anggaran baru mungkin untuk tahun berikutnya, tahun proyek berikutnya. Nah, kalau seperti itu berarti kan pasti akan ada campur tangan dari PA. Atau mungkin yang lebih atas lagi yang menyetujui apa yang sudah diajukan. Tapi sebentar, nanti jangan dijawab dulu karena kami akan jeda dulu. Kami kembali saat lagi, pemirsa. Adi, ayo diminum kabar tiskitnya. Iya, Ma. Cabertis Kids mengandung echinacea yang meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kapten Cabertis. Adi. Aku mau Cabertis Kids. Ya lagi, mau. Adi, ayo diminum kabar tiskitnya. Iya, Ma. Cabertis Kids mengandung echinacea yang meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kapten Cabertis. Adi. Aku mau Cabertis Kids. Ya lagi, mau. Di sini, berbagai aspek kehidupan modern akan kita kaji secara islami. Berbagai masalah di tengah kompleksitas zaman akan dikupas berdasarkan kebenaran yang bersumber pada hadis dan Al-Quran. Nah, bagaimana memunculkan potensi si anak ini sendiri? Harus dicari bersama-sama. Ya, bakat ini belum tentu itu kesukaan anak. Karena itu caranya trial and error. Baik pemirsa, ketika dikatakan bahwa ada dugaan untuk bisa memarkup karena mungkin tahun berjalan masih membutuhkan lagi tahun anggaran untuk yang berikutnya, dan kemudian kalau KPA bisa mengajukan usulan untuk memarkup atau mungkin mengajukan usulan anggaran untuk sebuah proyek, berarti bisa dikatakan PA pun juga akan terkait, Pak Seto. Begini, kalau kita bicara markup itu kan harus kita tempatkan pada posisi yang ini dulu, yang umum dulu, bahwa sebelum kita bicara markup itu kan perencanaan itu kan ada pada siapa, kan itu. Terus kemudian markupnya di mana dimulainya. Kalau misalnya saya katakan tadi satu proyek nilainya 350 miliar, kemudian lelang turun, terus markupnya nanti di mana?
Ketika itu di perencanaan awal itu kan sebetulnya kenapa sih naik? Karena ada perkiraan harga nanti naik daripada harus ada perubahan anggaran. Maka itu turunnya dilelang. Nah sekarang ketika KPA, proses lelang itu kan ada panitia lelang. Terus ada pendapat berjubat komitmen. Ini siapa proses ini yang menentukan harga barang sehingga misalnya tawar-menawarnya ini turun saya katakan tadi. Kalau ini tidak clear maka kan gitu loh. Pada akhirnya kan kita kan enak saja misalnya mengatakan oh ini yang markup. Padahal ini kan anggaran ini kan itu tadi. Oke. Dari perencanaan awal kenapa sih harus bangun ini? Kan itu kan. Nah, kemudian ketika KPA sudah melimpahkan ini loh, programnya saya limpahkan ke Anda. Atau perencanaan awalnya saya limpahkan ke Anda. Ini kan otomatis kan saya harus menggarisbawahi bahwa KPK ini kan KPA itu memiliki kewenangan apa yang dilimpahkan oleh PA. Maka di situ kan akar masalahnya kalau demikian salah satunya adalah ketidakpastian aturan kan gitu loh. Ini perlu di-clearkan dulu sehingga kan ketika nanti akan menganalisis kewenangan itu benar nggak itu punya kewenangan untuk apa itu sebagainya itu kan gitu loh. Nah kalau misalnya di level misalnya markupnya duduk di panitia lelang misalnya sejauh mana sih tanggung jawabnya ini kan itu KPA misalnya. Tapi sebenarnya sejauh mana Pak Seto kalau kita bicara bahwa KPA ini seharusnya mungkin tadi seperti di awal kita sampaikan, mungkin lebih ke arah mengawasi seluruh proses pelelangan lah. Apakah memang serta-merta kemudian ketika mungkin proses-proses itu dilakukan oleh panitia lelang atau mungkin pejabat-pejabat pelelangan, sementara KPA ini tidak tahu menau. Apakah lantas tetap dia akan menjadi tumbal dalam tanda kutip untuk bertanggung jawab? Perkara makanya termasuk pengawasan ini termasuk yang dilimpahkan apa tidak. Ini kan saya membaca aturan juga ya bahwa dalam hal tertentu pengawasan tidak dilimpahkan kepada KPA. Dalam hal tertentu loh ya. Tetapi begini, yang menjadi substansi itu adalah kenapa sih pejabat pada akhirnya harus bertanggung jawab. Ada asas yang melekat pada perbuatan itu bahwa salah satunya adalah kecermatan. Ketika tidak cermat maka dia akan serta-merta. Di situ asasnya sebetulnya salah satunya. Maka kan logikanya kan begini, misalnya orang juga banyak loh yang mempertanyakan, saya ini kan pejabat, ya atas ini bekerja kan atas nama jabatan, tapi ketika ada salah kok tanggung jawabnya pribadi. Ini asas yang mana sih yang dipakai? Kan lari kepada dia sebagai pegawai negeri terikat juga oleh asas. Itu bagi yang pegawai negeri, bagi yang di non pegawai negeri apa asasnya? Ini yang kalau kajian hukum di situ nanti. Tapi ketika dikatakan bahwa mungkin menjadi satu rahasia umum untuk masyarakat pengadaan barang dan jasa pasti akan ada indikasi penyelewengan ataupun penyimpangan, maka memang bisa dikatakan hampir semua proses pengadaan barang dan jasa pun juga akan berlaku sama. Ya, indikasi itu harus kita lihat dua hal kalau pada posisi ini tadi. Yang pertama bahwa hukumnya sendiri memberi peluang apa enggak. Kita lihat contoh Perpres. Dulu ada Perpres sebelum itu juga seringkali diubah. Perpres 54 diubah-ubah. Kenapa sih hukum berubah-ubah? Ada apa ini sebetulnya? Ini pada akhirnya kalau tadi dikaitkan dengan politik, ini kan ada kepentingan berarti kan gitu loh. Maka ketika kepastian hukum itu jauh dari harapan, prakteknya jangan berharap juga pasti. Itu pertama. Kedua, ketika praktek ini kepentingan mulai awal sudah masuk. Maka kalau kita pada akhirnya bicara hukum dan praktek, ada non-hukum yang banyak melingkari. Bagaimana kita menghindari yang non-hukum tadi? Itu sangat berat ketika hukumnya tidak pasti, penegakannya lemah. Berarti kan seolah sekali lagi pembuat regulasi itu sendiri lolos dari segala sesuatu yang mungkin diubah-ubah sendiri, sementara yang ada di bawahnya ini justru yang menjadi bagian yang harus dikorbankan atas dasar ketidakpastian hukum. Bisa begitu. Jadi demikian. Mas Imam Syafi'i, kalau yang seperti itu berarti kan seolah menjadi tidak fair bahwa mereka kuasa pengguna anggaran ini mencoba untuk bekerja sebaik mungkin, memberikan yang terbaik, karena kalaupun mereka tidak melakukan tugasnya maka proyek pun juga tidak berjalan. Tetapi mereka melakukan tugasnya justru menjadi incaran dari KPK. Iya, jadi kan gini, ini kan juga berbicara mengenai pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban dia sebagai pejabat publik juga, kemudian pertanggungjawaban dalam tanda kutip dia sebagai pemegang kekuasaan untuk KPA lah, katakan begitu. Ini kan berbeda karena KPA itu bukan jabatan struktural kan begitu kan. Artinya kalau proyek selesai kan begitulah. Lah di sini
Saya tadi bilang bahwa regulasinya pun ini tidak jelas, tidak pasti mengenai KPA. Kalau KPA ini tugasnya, fungsinya, kewenangannya ditulis secara benar di dalam Perpres itu masih enak menjadi acuan. Ini tidak, gitu loh. Jadi ada kadang karena KPA itu ditunjuk berdasarkan diangkat menjadi SK, mendapatkan SK dari PA kan begitu. Ada SK yang menjabarkan tugas-tugasmu ini juga, kewenanganmu ini. Ada, tapi ada yang enggak. Yang sangat ironis kalau enggak, kamu hanya dianggap sebagai KPA. Ini kan susah kan begitu loh. Sehingga dia mengartikan sendiri, kalau saya diangkat begitu, berarti tugas saya mewakili PA kan begitu. Padahal ini pejabat kuasa pengguna anggaran. Jadi sebatas kuasa yang diberikan aja. Tidak bisa dia serta-merta kemudian overlapping, dianggap semua kekuasaan PA itu diadopsi semua. Nggak bisa gitu loh. Jadi ayo benari dulu regulasinya kan begitu loh. Itu. Sehingga kalau kita lihat adanya celah-celah hukum ini yang kemudian dimanfaatkan, termasuk tadi saya bilang pelaksanaannya di lapangan itu mulai tadi panitia lelang bagaimana, PPK-nya yang tahu operasional di dalam pelaksanaannya bagaimana gitu. Kalau KPA nggak mungkin sampai turun ke bawah. Saya yakin itu. Cuman dia dapatkan laporan Pak ini berjenjang sudah tahap sampai sekian persen. Mana buktinya? Ini fotonya. Segala macam gitu. Laporan ini berarti indikasinya berarti ada mungkin bisa karena mungkin yang kalah tender atau apapun itu begitukah? Karena ya dalam artian ini bisa terendus itu karena apa sih kalau dalam prakteknya? Kalau ya macam-macam lah ya. Yang paling banyak apakah karena mungkin perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta tender itu mungkin ada yang tidak puas kemudian salah melaporkan. Satu saya tahu lah arah teknis kan begitu. Mungkin ada lawan-lawan tender yang kalah kemudian bisa saja itu. Bisa. Tidak menutup kemungkinan itu. Atau termasuk gagalnya proyek misalkan seperti yang diutarakan Pak Warsono tadi kan gitu. Ini dalam masa pemeliharaan belum apa-apa sudah retak segala macam. Itu bisa diketahui di situ. Cuman banyak sekali hal-hal gitu. Yang banyak memang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu karena ini tidak benar lah. Prosesnya sudah proses mulai lelang sudah gak benar. Kemudian dalam pelaksanaannya banyak sekali kecurangan-kecurangan, mungkin pengurangan kualitas maupun kuantitasnya dan sebagainya kan gitu. Jadi ini yang menjadikan dasar kemudian adanya laporan-laporan yang diadukan ke entah ke Kejaksaan Tinggi atau ke KPK gitu untuk terjun memeriksa ada tidak pelanggaran-pelanggaran hukum di situ. Gitu. Oke, Pak Jamil, kalau melihatnya seperti itu gimana? Karena kalau mungkin kita coba mengambil cantolan kasus dari Prof. Fasih begitu kan, ada dugaan yang disampaikan KPA kurang lebih sekitar 85 miliar kalau tidak salah. Seperti itu apa yang menjadi indikasi? Apakah memang harganya diambil yang paling bawah dari anggaran, pagu anggarannya atau gimana? Jadi begini, kalau kemudian bicara KPA, penyimpangan itu jangan kemudian kita fokuskan pada korupsi. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Gitu. Modusnya biasanya kalau berupa korupsi, dia yang menyalahgunakan kewenangan di dalam penggunaan anggaran. Dia sendiri yang menyalahgunakan kewenangan. Apakah itu tidak sesuai dengan pagu anggaran yang dia miliki, ataukah tidak sesuai dengan ketentuan proyek sebagaimana yang diatur, katakanlah ini harus difungsikan untuk rumah sakit, tetapi difungsikan untuk musola, umpama kan, itu kan juga tidak itu berarti bermain sendiri ya istilahnya ya. Bisa juga indikasinya karena suap. Jadi di luar ini dia ada rekanan yang kemudian menyuap KPA ini karena dia punya kewenangan strategis. Begini, kewenangan delegasi itu punya kewenangan strategis. Kalau kewenangan mandat itu tidak punya kewenangan strategis. Itu perbedaannya lagi ya. Kalau kewenangan delegasi itu punya kewenangan strategis. Karena dia punya kewenangan strategis, maka dia sangat rentan untuk kemudian digratifikasi, disuap gitu loh. Jadi bukan hanya korupsi, bisa karena suap, bisa tersangkanya bisa karena suap dan gratifikasi. Tapi biasanya kalau misalnya kontraktor katakanlah begitu ya, pihak pemenang tender memberikan suap atau gratifikasi, biasanya kan mereka juga akan menghitung dari bagaimana pagu anggaran yang nantinya akan didapat begitu kan. Itu kan juga nanti akan mempengaruhi hitungan. Ya, biasanya begitu ya. Bisa jadi.
Kalau yang seperti itu mungkin Pak Seto lagi. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika bicara keuangan secara makro ya. Bahwa ending dari perangkaan itu adalah kinerja. Makanya BPK kan pemeriksaannya kan ada dua dulu kan, kinerja dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kalau ada indikasi pidana, maka masuklah BPK audit investigasi. Maka kan misalnya ini terjadi markup atau tidak, kinerjanya dulu dilihat. Sudah sesuai atau belum? Nah, misalnya katakanlah misalnya rapat misalnya, yang sederhana saja, rapat seharusnya dapat dilakukan seminggu, kemudian dilakukan sebulan. Ini jelas sudah pemborosan. Nah, kemudian kalau korupsi nanti kan ini hitung-hitungan dari ini kan bisa. Cuma yang menjadi masalah juga kan begini ketika menentukan itu. Kita bisa bayangkan ketika nyusun perencanaan di tingkat APBN. Ya, satu sisi memang ada rencana panjang jangka menengah, kemudian rencananya kerja pemerintah, ada musrenbang. Kemudian dari pembicaraan pendahuluan itu sampai munculnya RAPBN, sampai kemudian RUU dibahas. Ini kan waktunya kadang-kadang kan hitungannya dengan apa? Dengan perubahan APBN di pusat juga mepet. Nah, kemudian pada akhirnya ketika pusat sendiri menteri belum tentu tahu persis kan gitu loh. Cara merencanakan dulu bagaimana. Ini kan pada akhirnya kan imbasnya ke pelaksana pada akhirnya. Sekarang kalau kita bicara dari sisi PA dulu, menteri sebagai PA, benar nggak menteri itu tahu betul sebetulnya? Berarti belum tentu juga ketika. Jangan-jangan nggak tahu kan itu loh. Iya lah. Ketika menteri menguasakan kepada kuasa, KPA-nya juga nggak tahu sekalian. Tetapi dituntut dalam asas itu harus cermat. Ini kan terus gimana kan begitu loh ya. Oke, kalau dikatakan mungkin masalah hitung-hitungan juga tadi sempat disampaikan, karena pasti kan ada satu perbandingan begitu kan untuk penentuan harga di dalam sebuah tender lah. Kalau yang seperti itu, apakah ada standar-standar tertentu begitu kah? Ada. Itu sampelnya bagaimana? Satuan harga barang dan jasa untuk pusat itu yang menentukan peraturan menteri. Kalau di daerah gubernur. Kabupaten kota, bupati atau wali kota ini standarnya. Nah, cuma kan justru disinilah persoalannya adalah pengawasan misalnya besi tadi. Ada besi 10, kemudian 8 dikatakan 10 dalam praktek. Ini tanggung jawab siapa? Apa KPA harus masuk ke situ? Kalau KPA semua harus tahu sistem pemerintahan kita ya malah tidak ada artinya manajemen pemerintahan. Tadi saya katakan dengan Mas Imam tadi kan ada pertanggungjawaban berjenjang kan ini. Yang seharusnya bukan hanya KPA saja, berarti di sini yang harusnya bertanggung jawab. Pada semua lini bertanggung jawab masing-masing. Maka kalau markup kaitannya dengan satuan barang dan harga dan jasa, ahlinya siapa di situ? Tanya dulu di situ. Harus dilibatkan ahli. Dan itu memang sudah menjadi ada standarisasi tersendiri begitu ya dari pihak pusatnya. Oke, nanti kita coba akan sedikit membedah terkait dengan kasus yang terjadi di Universitas Airlangga yang menetapkan mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. Fasihul Lisan terkait dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Airlangga. Sesaat lagi bersama dengan semua narasumber. Adi, ayo diminum Kabertis Kitnya. Iya, Ma. Kabertis Kids mengandung echinacea yang meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kapten Kabertis. Adi. Aku mau Kabertis Kids-nya lagi. Mau. Sapa dirimu kawan dari ujung Pulau Sabang sampai ke Papua. Salam penasaran, siapa sih band yang kita ajak untuk di The Band kali ini? Buang sama egomu dengan lagu ikuti irama dalam kalbu. Santai kita. Kenalin dulu dong, kalian adalah Jamal Lufri, betul ya? The Band adalah tempatnya para musisi bagi semua bangsa. Bersatulah negeriku Indonesia.
Hingga kini, dari sekian banyak kanker yang dapat ditemui pada anak, baru satu jenis yang dapat dideteksi secara dini. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan kanker anak, penting bagi orang tua untuk mengetahui dan mewaspadai gejala kanker pada anak. Selamanya. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama dengan kami di Dialog Update Malam. Kita coba akan sedikit mengambil cantolan kasus yang terjadi di Universitas Airlangga. Ada 5 narasumber di sini. Kita coba berdiskusi. Menurut para narasumber yang hadir di sini, kasus yang menimpa Prof. Fasi itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang ya Prof. Fasi ini sebagai kuasa pengguna anggaran pada akhirnya memang harus menjadi tumbal, harus menjadi tersangka atau gimana? Mungkin dari Pak Jamil dulu. Iya. Jadi begini. Beliau ini sebagai kuasa pengguna anggaran. Saya punya keyakinan beliau ini orang baik lah, ya, orang baik. Dalam konstruksi Undang-Undang 30 tahun 2014, pejabat pemerintah itu bisa kemudian ketika ada tindakan, ya tindakan itu bisa menjadi objek sengketa tun sebetulnya. Kalau 30, tapi ini belum efektif berlaku karena menunggu PP. Tapi nanti yang kemudian melihat apakah ini memang ada indikasi pidana atau murni pelanggaran administratif, itu Mas Apip yang menilai nanti. Indikasi pidana atau administratif? Murni administratif. Gitu. Bedanya di mana kalau memang kalau murni administratif, ya dia tidak punya tanggung jawab pidana. Tapi ini masih belum efektif berlaku ya. Nah, di sini nanti yang menilai Mas Apip. Mas Apip itu kalau nggak salah, saya agak lupa ini, aparatur pengawas internal pemerintah. Oke. Internal pemerintah. Ini nanti yang menilai apakah memang betul-betul ada indikasi pidana ataukah murni pelanggaran administratif, pelanggaran jabatan yang dia punyai gitu loh. Kalau kemudian ada kelalaian, tidak ada mens rea, tidak ada niat, bisa saja beliau ini lolos gitu loh. Oke, Pak Warsono, benar tidak ketika dikatakan tidak ada niat, karena hampir sebagian besar mungkin yang mengenal, ya mungkin bisa dikatakan ini asumsi pribadi masing-masing mereka begitu kan, mengatakan ya mungkin tidak ada mens rea-nya, tidak ada niatannya, tapi setahu saya tidak ada niat tidak akan melepaskan seseorang lepas dari jerat hukum begitu kan. Gimana Pak Warsono tanggapannya? Kita melihatnya aneh juga ini, gitu loh. Keanehannya di mana? Bukan berarti salah ya, aneh. Keanehannya di mana? Jadi di sini tahu nggak Pak, siapa tadi? Prof. Fasi. Prof itu tadi, Pak Fasi. Saya mengikuti, dia ditetapkan tersangka, apa salahnya dulu? Kan semuanya belum tahu. Dipa, permainan Dipa, apa yang dimainkan di Dipa? Katanya kalau versi dari KPK kan? ada aliran dana yang mungkin. Jadi hari ini mulai ditetapkan tersangka sampai hari ini, KPK kan tidak menyebutkan kesalahan Pak Apip, Pak siapa tadi? Pak Fasi. Sorry. Itu tadi yang pengawasnya ya? Sulit sekali, kan? Namanya sulit. Saya tidak mengenal Pak Sulit. Jadi Pak Fasik ini ditetapkan tersangka, apa yang dituduhkan? Karena tidak akan terjadi korupsi secara individual, tidak akan terjadi korupsi. Apalagi tentang proyek sebesar 300 lebih miliar, sampai kedua sampai 550 miliar. Di sini siapa yang memunculkan kerugian negara 85 miliar? Terus di dalam kerugian negara itu apa saja yang hilang? 85 miliar. Kenapa? Kemana? Kan? Ini banyak sekali yang harus dijadikan menjadi tersangka. Kalau pengumuman 85 miliar itu dikatakan valid, saya tidak setuju dulu kalau kuasa pengguna anggaran menjadi tersangka. Bukan tidak mau, tidak setuju dulu kan? Karena belum ada bukti-bukti yang bisa dikatakan kuat. Karena kalau hari ini ada judul yang menyenangkan, kuasa pengguna anggaran melakukan suap. Berarti ada pihak lain yang harus ditetapkan tersangka secara bersamaan. Karena semua yang terkait proses ini sudah diperiksa Februari 2015. Jadi kalau hari ini yang ditetapkan tersangka hanya satu orang, ini ada kepentingan politik yang sangat kuat di dalamnya. Luar biasa, bukan cuma kepentingan hukum. Berarti kalau seharusnya... kepentingan hukum hari ini
KPK sudah bisa menetapkan 5 orang tersangka. Itu seharusnya fakta hukum yang harusnya bisa didapat oleh masyarakat saat ini. Iya kan? 5 orang hari ini ditetapkan menjadi tersangka kalau KPK betul-betul objektif dalam melakukan pemeriksaan. Karena sudah dilakukan Februari 2015, bukan hari ini. Jadi pemenang lelang kan, pemenang lelang PT Pembangunan PTPP ya? Pembangunan Perumahan. Kan? Joint operation dengan PT Erlangga Tama. Kan? Dari sini, kenapa kuasa pengguna anggaran ditetapkan tersangka? Apa yang dilakukan? Apa nggak bayar perusahaan kontraktor yang menang? Kan tidak. Jadi kalau masyarakat hari ini melihat bahwa tidak ada ketentuan atau tuduhan yang pasti penetapan Pak Fasik menjadi tersangka, maka harus ada yang namanya praktisi hukum hari ini harus ngomong besar-besaran. Ya kan? Saya juga ngomong besar-besaran di media, walaupun medianya kecil kan. Minimal terdengar ke Jakarta. Tapi yang penting besar ya. Artinya saya protes. Oke, baik Pak Warsono, saya boleh geser dulu ke Mas Wahid. Masa iya instansi atau institusi seperti KPK, khusus untuk kasus ini kita melihat apakah memang terlalu terburu-buru bahwa fakta kalau yang disampaikan Pak Warsono mungkin harusnya 5 tersangka, tapi seolah-olah ada kepentingan politik di sini. Dan KPK pun hanya mengatakan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus kepenyidikan dan menetapkan mantan rektor, termasuk juga bagaimana Profasi ini bermain dengan DIPA. Indikasi dari KPK. Saya sepakat dengan Pak Warsono tadi bahwa memang ini kan masih belum jelas. Apakah korupsinya ada pada perencanaan, apakah ada pada pelaksanaan lelang, pas pelaksanaan pembangunan atau pas pengawasan, ini juga belum jelas. Terus modus korupsinya apa, misalnya penyuapan kah, markup harga kah, pengurangan kuantitas atau kualitas kah, ini masih belum jelas. Yang jelas ya memang Profasi ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi. 39, 99 dan 2001. Tapi kita belum tahu substansi apa yang dikenakan itu seperti apa. Makanya ini kan menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum sebenarnya. Dan banyak praktek-praktek yang terjadi sebelumnya, misalnya ya hanya ditetapkan tersangka saja, perkara bukti nanti bisa dicari belakangan. Itu kan yang lucu gitu loh. Terus pokoknya tersangka, ini juga tidak ada batas waktunya. Misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini kan statusnya menggantung. Tapi wajar tidak sih ketika mungkin saat ini hanya dikatakan sebagai menemukan bukti permulaan yang cukup kuat, tapi tidak disounding kepada masyarakat, itu sebenarnya dari sisi hukum apakah itu dibenarkan atau itu menjadi satu kesalahan dalam prosedur penetapan tersangka, Mas Wahid? Jelas, kalau dalam prosedur formilnya memang dalam KUHP itu ada bukti permulaan yang cukup. Bukti yang permulaan yang cukup ini kan harusnya untuk menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia ataupun pejabat publik yang memang rawan untuk korupsi, maka dia harus disondingkan. Apa nih kesalahan dari pejabat ini? Kalau itu tidak disondingkan, maka para pejabat-pejabat yang lain itu tidak akan bisa memperbaiki misalnya terkait dengan prosedur pengadaannya. Jadi saya kira itu termasuk adalah pendidikan hukum juga yang ditetapkan oleh para penegak hukum kepada masyarakat kaitannya dengan proses penegakan hukum. Kalau dalam proses penegakan hukum tidak transparan dan tidak akuntabel, maka ya jelas masyarakat dan para pencari keadilan ini yang akan dirugikan kan misalnya. Kemudian misalnya kalau Profasi, kan sudah ada mekanisme pra-peradilan. Saya rasa kalau memang prosedur dalam penetapan tersangkanya itu tidak sesuai dengan prosedur, maka Profasi bisa menggunakan haknya. Tentunya demi kepastian hukum juga. Apakah ini akan nanti digantung sampai berapa tahun, tidak ditahan-tahan dan buktinya itu lagi dicari-cari, kan itu juga apa ya, status orang ini kan namanya tersangka, Mbak. Namanya KPK itu pun juga tidak bisa dia mengeluarkan SP3 gitu. Seolah menjadi gelar baru ya untuk seseorang tersebut ya, ada tersangka di dalam namanya begitu ya. Gitu. Oke, baik, sebentar sebelum nanti Mas Imam dan juga Pak Seto menanggapi terkait dengan kasus dari Profasi. Dari mahasiswa Universitas Hukum Bayangkara, monggo silakan. Silakan dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Dores dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya. Mas Dedi Dores? Iya, Mbak. Nggak nyanyi ya? Nanti nyanyinya nanti, Mas. Oh, nanti ya. Kecamataan. Khusus kayaknya, silakan Mas Dedi. Mengenai pengadaan barang jasa, seperti apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, di sana ada kuasa pengguna anggaran, yang mana
disampaikan oleh Pak Warsono tadi ada 3 aspek, yaitu membuat anggaran sendiri, mengajukan sendiri, serta diawasi sendiri. Nah, kalau seperti itu, di dalam KPA sendiri, dia berhak membuka atau menutup keran dengan kemauannya sendiri. Artinya tidak ada pengawasan. Dia membuat sendiri, mengajukan sendiri, serta mengawasi sendiri. Artinya korupsi itu memang sengaja di dalamnya. Rentan adanya, di sanalah sumber, kalau menurut saya berdiri, di sanalah sumber terjadi korupsi. Mengapa tidak ada pengawasan? Istilahnya seperti apa yang ada di negara, komisi yudisial, eksekutif, dan juga ketiga aspek tersebut dipisahkan, tidak disatukan dalam KPA tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi. Sebelum nanti kita membahas terkait dengan pengawasan disampaikan Mas Dedi, monggo kita kembali lagi mencoba membedah kasus Mas Imam dulu, baru nanti saya ke Pak Seto. Iya. Begini Mbak Agnes ya, kalau Prof. Fasih ini memang kan orangnya terlihat sekali memang bersahaja ya, low profile, dan bahkan ibu mertua saya ini kan juga orang sana, jadi tahu lah. Asumsi pribadi dong ini berarti? Bukan. Artinya banyak juga yang mengatakan bahwa tidak mungkinlah beliau kayak begitu. Tetapi seperti kita lihat tadi atau kita bicarakan tadi, bahwa delik korupsi ini juga kan meliputi adanya kesalahan dia karena kealpaan dia juga, karena dia tidak melakukan kewenangannya melaksanakan tugasnya itu secara baik, sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan undang-undang ini, kan begitulah. Jadi banyak faktor. Kalau misalkan beliaunya baik, kemudian tidak melakukan permainan-permainan itu, tetapi yang di bawah ini kemudian mencoba bermain dan sebagainya, itu juga bisa saja kan gitu. Karena harus ada pertanggungjawaban juga, kalau menurut saya kan begitu. Jadi arahnya kalau kuasa pengguna anggaran ini juga menurut hemat saya ini memang sangat-sangat rentan ya dengan adanya pelanggaran-pelanggaran korupsi itu. Karena apa? Secara struktural dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dianggarkan itu tadi. Dan perlu diingat bahwa anggaran itu tidak muncul karena dia sendiri juga tidak, kan begitu. Dari ada usulan-usulan yang bahwa segala macam ini, kalau ini kemudian diajukan, dia meng-ACC segala macam, kemudian barulah ditetapkan itu. Nah, dari situ baru dilaksanakan oleh PPK dan sebagainya, kan begitu. Dan sinilah, makanya saya bilang tadi, pertanggungjawabannya itu kolegial, istilahnya tidak hanya PPK saja atau KPA saja ataupun pejabat-pejabat yang di bawahnya, tidak itu aja, kan begitulah. Tapi hukum pidana kita itu melihat kalau memang tidak ada unsur kesalahan ya dia bebas, kan begitulah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan itu tadi. Nah, kemudian penetapan tersangka dan sebagainya. Kita ingat loh bahwa tersangka itu belum tentu salah loh. Ya. Ya toh? Tapi ini yang harus ketika tersangka sudah pasti betul. salah. Harus dijaga. Pada akhirnya begitu kan? Betul. Ini kan yang kebanyakan begitu. Tetapi status tersangka ini belum tentu salah, kan begitu. Ada lembaga peradilan, pra peradilan itu yang sudah terbukti kan gitu ya, bisa digunakan kok. Gunakan sarana ini untuk membuktikan gitu loh. Kemudian kalau memang KPK harusnya menetapkan ini, kemudian bukti apa yang dipunya, ini menurut saya ini teknis penyidikan, ini nggak mungkin digelar secara umum, kan begitulah. Itu nanti silahkan digelarnya apa, pra peradilan, dan di situ nanti akan dilihat bahwa ini loh sebenarnya. Jadi lembaganya sudah ada dibentuk, ada lembaga pra peradilan itu, silahkan gunakan itu haknya gitu. Dari situ akan terbukti nanti kalau memang penetapan ini tidak benar, tidak ada bukti yang cukup, itu minimal 2 alat bukti yang sah itu tadi sesuai dengan KUHP maupun yang sudah ditetapkan oleh MK dan sebagainya, itu bisa diuji gitu loh. Pra peradilan itu silahkan gunakan haknya itu, menurut saya begitu. Baik, Pak Seto? Saya tidak akan komentar tentang itu karena tidak jelas. Ketidakjelasan ini berarti kan dari sudut pandang KPK tidak jelas begitu kan? Tidak akan ada habisnya kita komentar tentang sesuatu yang kita tidak tahu yang sesungguhnya. Tetapi yang perlu saya pertegas bahwa ketika aturan main ini kabur, ya, kemudian pelaksanaannya ini nanti timbul persoalan-persoalan, dampak ke belakangnya ini yang bahaya. Apa indikasi bahaya? Salah yang satunya dibaca oleh kalau kita harus mungkin melakukan penelitian dampak, misalnya sekarang anggaran yang ada pada APBN maupun APBD tidak terserap,
Pertanyaannya kalau suatu saat perguruan tinggi menolak semua program dari menteri, oke saya akan menerima utuhnya saja. Kira-kira pemerintah pusat sanggup nggak? Nggak mau jadi satker ya? Itu terjadi. Tidak semua orang mau jadi pinpro. Karena ada rawan-rawan daripada saya mengancam begitu kan, daripada terjerat ya. Kena getahnya. Iya, jadi oleh karena itu kan saya tidak melihat kasus itu nantilah kalau memang saya harus menganalisis kan gitu loh ya. Itu kan kasus posisinya seperti apa? Oke. Tetapi kalau ini jadi simpang siur, untuk apa sih kita berpendapat? Justru kita nanti akan diolok masyarakat. Ini pendapatnya nggak benar kan gitu. Kan ini. Mari, kita ke situ, tetapi asal jelas tadi. Oke, kalau memang masyarakat harus terlibat dalam ini, maka keterbukaan informasi publik maka harus dikemukakan. Termasuk ini masyarakat transparansi harus memotori. Ini harusnya dibuka, ada apa? Tapi yang paling bahaya itu tadi, kita harus mengevaluasi tidak terserapnya anggaran itu karena apa? Jangan-jangan semua orang nanti takut. Ya, itu menjadi dampak kekhawatiran. Daripada kita terjerat, mendingan tidak usah. Termasuk terima jadi aja ya, termasuk ya. IBA mungkin di perguruan tinggi berapa ya? Ngapain, mau ribet, ngapain? Sudah nggak dibantu, nggak apa-apa. Jadinya seperti itu kok. Oke, baik, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti dari mahasiswa juga boleh memberikan tanggapannya juga. Termasuk nanti kita akan menanggapi dari yang disampaikan oleh Mas Dedi terkait dengan pengawasan dari proses pengadaan itu sendiri seperti apa. Sesaat lagi. Tentunya dan masih akan terus ya memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya kalian tahu. Cintailah lingkunganmu seperti kamu mencintai pasanganmu. Welcome on City Guide. Lala! Adi, ayo diminum Kabertis Kit-nya. Iya, Ma. Kabertis Kids mengandung echinacea yang meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kapten Kabertis. Adi. Aku mau Kabertis Kids-nya lagi. Mau. Di sini, berbagai aspek kehidupan modern akan kita kaji secara Islami. Berbagai masalah di tengah kompleksitas zaman akan dikupas berdasarkan kebenaran yang bersumber pada hadis dan Al-Quran. Nah, bagaimana memunculkan potensi si anak ini sendiri? Harus dicari bersama-sama ya. Bakat ini belum tentu itu kesukaan anak. Karena itu caranya trial and error. Update People, ini dia adalah beberapa info seputar peristiwa menarik Hot Import Night 2016 yang digelar minggu lalu di ballroom salah satu mall di kawasan Surabaya Barat, diikuti oleh puluhan klub ternama dari kota Surabaya. Ingin tampilan tradisional yang unik namun tidak terlihat berlebihan? Update People bisa melihat rancangan dari desainer Elok Renapio yang dipamerkan di ajang fashion paling bergengsi, yakni Indonesia Fashion Week 2016. Baik, tadi sempat tersebut pemirsa terkait dengan bagaimana pengawasan itu sendiri. Karena biar bagaimanapun mungkin kewenangan pengawasan bukan ada di KPA, meskipun KPA harusnya mengetahui secara keseluruhan. Tapi sebenarnya pengawasan supaya proses pengadaan ini bisa berjalan seharusnya dan tidak masuk di dalam ranah-ranah kasus korupsi atau mungkin kasus pidana lainnya, ini sebenarnya menjadi ranah siapa, Pak Jamil, pengawasan? Pengawasan apa itu? Pengawasan dari proses pengadaan itu sendiri, pengawasan dari proses pengadaan itu sendiri, atau mungkin pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran? Iya. Sebetulnya KPA itu juga punya kewenangan untuk mengawasi terhadap jalannya proyek yang diberikan itu. Karena kemudian KPA ini menerima delegasi dari PA, maka kalau kemudian KPA ini diasumsikan sebagai
kepanjangan tangan dari KPA, maka KPA juga punya kewenangan untuk mengawasi jalannya proyek yang dilaksanakan oleh PPK. Berarti untuk seluruh dari sejak start proses pelelangan itu berarti ada di dalam pengawasan KPA. Kalau KPA sendiri berarti termasuk pengawasan anggaran. Termasuk pengawasan anggaran yang digunakan maksudnya ya. Anggaran yang digunakan oleh PPK ini diawasi oleh KPA, kuasa pengguna anggaran ini gitu. KPA sendiri apakah ketika mungkin dia memiliki satu kuasa untuk mengawasi berarti dia akan berdiri sebagai tunggal? Tidak ada pengawasan khususnya begitu yang mungkin menjadi bagian. Kalau pengawasan itu banyak ya sebetulnya ya. Kalau keuangan itu ada BPK, kalau yang audit ada BPKP, ada PPATK, kalau di internal di daerah itu ada apa itu namanya inspektorat dan lain sebagainya, banyak pengawasan itu sebetulnya. DPRD sendiri, DPR itu juga punya fungsi pengawasan kok. Kalau kita bicara pengawasan gitu lah. DPR seharusnya punya fungsi pengawasan. DPR juga punya fungsi pengawasan. Meski tidak pernah jalan begitu kah atau gimana? Saya tidak mengatakan seperti itu, Mbaknya yang mengatakan. Karena kan kalau kita melihat proses pengadaan barang dan jasa, mungkin Pak Warsono yang mungkin ada banyak catatan ketika kita bicara tentang pengawasan dan transparansi. Seolah-olah itu menjadi satu hal yang lumrah loh ketika kita bicara pelelangan. Iya kan? Kontraktor mencoba melobi, tidak ada pengawasan, yaitu akan terus berjalan dari KPA dan segala macamnya. Bahkan sampai panitia lelang pun juga tidak menutup kemungkinan mereka pun juga mendapatkan sesuatu. Supaya ya boleh dikatakan membocorkan RAB juga menjadi bagian dari proses lelangin dalam tanda kutip. Iya, memang begitu. Memang banyak yang membocorkan. Pengawasannya berarti gimana? Berarti lolos dari tidak ada yang mengawasi dong kalau seperti ini. Jadi mulai membocorkan sampai yang namanya LPSC itu sampai 5 menit dierorkan itu sudah modus-modus yang luar biasa. Itu sudah biasa berarti. Sudah biasa. Sudah biasa, tapi ya itu tadi tidak mungkin tidak banyak juga sebenarnya yang diusut. Kelemahannya ada di mana berarti kalau seperti ini proses pelelangan? Kelemahannya pertama di pengawasan yang fungsi utama, konsultan pengawasan, konsultan perencana. Kalau PPK otomatis kan. Kita tidak mungkin juga mengandalkan DPR yang juga di situ akan berbuat demikian, tidak mungkin dong. DPR juga begitu kok. Ya kan? Pak Warsono, kalau dikatakan DPR juga begitu, maksudnya ya karena proses pelelangan pun juga tidak lepas juga dari DPR. Berarti ini kan kemitraan yang di situ yang luar biasa harmonis di Jawa Timur. Kalau di Jakarta lagi kontra kan, gubernurnya ngamuk nang DPR, DPR ngamuk nang gubernur karena anggaran yang tidak sinkron. Tapi kalau di Jawa Timur adem saja. Apalagi di Surabaya juga adem-adem saja. Tetapi itu nggak ada masalah atau gimana? Lah kan? Betul. Kondusif. Kita contohkan di komisi. Tidak ada masalah begitu. Dianggap begitu. Kita contohkan di komisi E sama kan. Komisi E ini mitranya pengguna anggaran berapa orang, berapa pengguna anggaran yang menjadi kemitraan. Semakin baik kemitraan itu terjadi, semakin kuat KKN itu juga terjadi. Sama mana kepala pengguna anggaran Pak Seto kan, saya DPRD komisi, ketua komisi kan. Kita harus menggambarkan secara praktek aja. Kalau teori kita nggak pernah baca, tapi prakteknya begitu. Pak Seto ini kontraktor meluncur ke kantor jenengan ya untuk dibantu. Ini sudah terjadi, ini rahasia umum sudah. Semua orang yang masuk di dalam ranah lelang ya pasti tahu begitu. Bagaimana mungkin saya harus bertanggungjawabkan ke DPR untuk fungsi kontrolnya? Tidak mungkin. TST lah. Betul sekali. Tahu sama tahu. Jadi saya pernah mengalami begini, waktu saya minta informasi data tentang spek ya, tentang spek itu untuk bahan lampiran, saya melihat sendiri, ya kan, anggota komisi sekian, kita tidak mau ngomong ABCD lah kan, di DPR provinsi itu bawa pengusaha ngadep kepala dinas pengguna anggaran. Apa yang diomongkan? Tidak mungkin dong ngomong ayam kan, tidak mungkin. Atau ngomong burung, nggak mungkin juga karena dia kontraktor. Yang kayak begitu dilaporkan nggak sih sama Pak Warsono? Ini kesulitan saya. Kan yang bisa tahu KPK kan ada sadap. Nah, berarti Pak Warsono juga kalau yang seperti itu menjadi bagian, ya masyarakat mungkin melihat, tapi akhirnya berhenti pada penglihatan masyarakat saja kan? Bukan penglihatan saja, tapi menjadi bahan. Jadi arah dari beberapa modus yang terjadi itu dan beberapa hal yang juga dilakukan itu dengan cara-cara yang berbeda dengan tujuan yang sama. Kan ada yang cuma kontaknya di bandara, ketemu di Singapura, ada yang harus ke kantornya jangan di tempat umum, kan? Di toilet juga. Ya kan, di toilet misalnya kan.
Sekarang sudah tidak zamannya lagi pejabat diajak karaoke di tempat hiburan, tidak mungkin sudah. Itu sudah tidak zaman. Pindah kelas ya berarti ya. Maksudnya ke luar negeri. Mas Wahid, kalau dikatakan bahwa ini mungkin menjadi satu hal yang sudah biasa, tapi kalau memang itu sudah biasa, kenapa ada yang diusut? Gini, saya menarik penelitian BPK ya, bahwa hampir sekitar 30-40% dari proyek pemerintah itu menyusut. Menyusut karena tadi itu, bagi-bagi uang tadi itu. Lumrah terjadi misalnya ketika kita ada proyek pengadaan itu fix 20% itu ada di PA misalnya. Itu banyak terjadi, lumrah terjadi. Terus yang mau dibuat bangun ini sisa berapa gitu loh. Makanya banyak ruang kelas yang roboh, cuma setahun roboh gitu loh. Luar biasa. Itu kan dari awal sudah dibagi-bagi gitu loh. Bagaimana pembangunan di Indonesia itu gagal gitu. Gagal karena memang proyek yang awalnya dianggarkan misalnya 100 juta sampai di pelaksanaan cuma tinggal 25 juta misalnya. Karena sudah potong ya, ada potongan-potongan. Ini ya itu lumrah terjadi. Belum terjadi audit ini loh ya. Barang yang sudah jadi loh. Misalnya gedung itu jadi diaudit lagi, misalnya tembok itu kekuatannya berapa. Kalau itu dilakukan di Indonesia mungkin hampir semua. Hampir semua. Nah, saya setuju. Nah, itu tadi makanya mungkin menjadi pertanyaan saya adalah kalau hampir semua bisa kena, kenapa akhirnya hanya yang diusut beberapa? Kenapa hanya yang akhirnya itu adalah satu hal yang biasa, bahkan kalau kita bicara DPR atau mungkin Pemkot dan segala macamnya selalu ada tudingan, mereka pun juga bermain itu tudingan begitu kan. Tapi kalau memang itu dimaklumkan, lantas kenapa ada yang terusut? Ini persoalannya itu kalau bicara pengawasan ini kalau menurut aturan ya, fungsi pengawas itu ada PA. Cuma tadi dari PA ke kuasa pengguna anggaran tidak dijelaskan. Itu juga jadi masalah. Kedua, ketika dia pelaksana juga mengawasi, berarti kan dirinya sendiri mengawasi pelaksanaan. Ini konsep yang konyol juga. Kan itu. Sehingga kalau tadi kemudian ditarik, ya pengawasan itu ada pengawasan administratif, ada pengawasan politis, ada pengawasan teknis. Kalau pengawasnya juga ikut main, ya sudah di situ bubrah. Ya toh, DPR yang harus ngawasi ikut main. Minta jatah. Maka kan perlu reorientasi pengawasan kan gitu. Baik, Mas Ibu, kalau mungkin seperti itu sekali lagi saya tetap mempertanyakan bahwa ya itu tadi kenapa ada yang terusut, kenapa ada yang tidak. Kalau memang itu pemakluman seharusnya mungkin tidak perlu ada yang mengusut dong. Seolah-olah yang terungkap itu adalah yang apes, begitu kan? Mereka yang apes karena harus ketangkep KPK, sementara yang lain dianggap kita lolos, kita aman. Alasan yang klasik kan begini. Ini sebenarnya kan oknum, tapi kok sekian banyak sehingga terstruktur kan gitu. Masif kan begini. Sampai dengan bawah ya. Bahkan jadi culture, berarti budaya kan gitu lah. Repotnya di sana. Jadi saya sependapat dengan Pak Anas, kalau memang belum waktunya tertangkap atau belum terungkap, berarti belum apes kan begitu. Jangan salah loh kan gitu. Orang korupsi itu bukan mereka yang mengeluarkan menghabiskan uang negara, bukan loh. Orang yang tertangkap menghabiskan uang negara dan diperiksa itulah koruptor. Itu orang korupsi. Kalau yang lain masih banyak ya belum. Atau kurang terungkap bagiannya. Iya, bukan belum. Oh iya, belum terungkap ya. Belum koruptor kan begitu. Yang tertangkap baru koruptor. Yang tidak bukan kalau belum. Itu yang ketahuan. Banyak kan begitu lah. Betul. Jadi pemahaman yang salah kaprah, barang yang salah dianggap lumrah bahwa bagi-bagi itu sudah biasa. Memang itu banyak terjadi. Tetapi sebagai pihak masyarakat ya kita punya fungsi yang bisa mengontrol dan sebagainya, harus memberikan sumbangsi juga kan begitulah. Sumbangsi gimana Mas? Ya melalui perwakilan-perwakilan yang ada toh. Artinya begini, teman-teman adik-adik mahasiswa juga bisa melakukan menjadi monitoring, mengkontrol dan sebagainya. Gunakan hak-hak mereka. Bisa suara mahasiswa itu suara yang murni kok begitu. Waktu perjuangan saya dengan Pak Asyid juga begitu kok begitu. Gitu. Jadi tidak ada tendensi-tendensi politis dan sebagainya kan begitu. Dan sekarang ini memang entah itu penegak-penegak keadilan, aparat-aparat, entah itu KPK, kejaksaan, atau kepolisian dan sebagainya, memang kadang sering kali gitu, tanda kutip digunakan sebagai sarana oleh pihak-pihak politik. Itu memang kita nggak menutup itu, artinya bukan rahasia lagi. Kalau kamu melakukan ini nanti tenanglah tak gunakan media ini ataupun kekuasaan ini yang saya gunakan, itu bisa. Karena jangan salah, hukum itu apa sih? Hukum itu ya penguasa itu aja, fair aja kita bilang.
Kalau penguasa mau bilang apa, bilang apa. Dan itulah hukum yang ada. Tapi saya coba pengen mendengarkan suara yang katanya suara murni. Tadi Mas Sugeng bilang mahasiswa boleh. Silakan. Dengan Mas siapa? Mas Haiban. Mas? Haiban. Mas Haiban, silakan. Selamat malam. Untuk Bapak Seto, sistem perhitungan naik turun dalam pelelangan tiap tahunnya itu bagaimana? Iya. Oke, perhitungan naik turun dalam pelelangan. Baik, nanti dijawab oleh Pak Seto. Nanti saya juga mungkin kalau ada mahasiswa lainnya yang ingin bersuara, tapi ditahan dulu. Kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi, pemirsa. Hingga kini, dari sekian banyak kanker yang dapat ditemui pada anak, baru satu jenis yang dapat dideteksi secara dini. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan kanker anak, penting bagi orang tua untuk mengetahui dan mewaspadai gejala kanker pada anak. Selamanya. Saksikan TOS berdiskusi, berdialog langsung dari tempat kejadiannya setiap hari hanya di SBO TV. Kali ini tentunya dan masih akan terus ya memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya kalian tahu. Cintailah lingkunganmu seperti kamu mencintai pasanganmu. Welcome on City Guide. Lala! Baik, pemirsa, dari mahasiswa Bayangkara tadi sudah ada yang menanyakan ke Pak Seto terkait dengan sistem penghitungan ya, naik turun dari anggaran atau biaya dari pelelangan itu sendiri. Gimana? Pak Seto? Jadi begini, Mas ya, terima kasih pertanyaannya menarik memang. Jadi memang orang hukum itu kalau hitung-hitungan agak rumit, bahkan paling nggak bisa itu. Taunya kita PPS. Iya, oleh karena itu satu kan tambah satu belum tentu dua. Iya, orang hukum itu jadi manajer. Nanti yang menghitung siapa? Orang-orang yang ahli di bidang jasa konstruksi. Jadi begini hitungannya. Misalnya ketika kenapa sih penyusunan APBN itu dimulai dari pembicaraan pendahuluan dan sebagainya. Itu nanti akan dihitung misalnya besi, ya, ukuran 10 saat ini dibicarakan harganya sekian. Oh, perkiraan nanti tahun 2017 kemungkinan naik atau semen lah. Misalnya dari 50 nanti bisa ke 55. Tetapi pada tahun 2017 ternyata tidak turun. Maka ketika di APBN itu misalnya 350 juta, dalam lelang bisa jadi turun. Ini jadi cuma kan orang hukum sekali lagi enggak bisa seperti itu ya. Itu perlu ahli jasa konstruksi yang menghitung. Jadi misalnya batu bata per meter persegi dengan ukuran campuran semen dan pasir sekian, itu kan ada hitung-hitungannya. Ya dah. Nah ini barangkali kalau skala besar barangkali memang orang hukum jangan ngitung yang kecil jadi susah gitu loh ya. Gitu. Makanya kan justru di situ rawannya gitu loh. Ya. Ya ketika mungkin orang mengatakan ini mestinya harganya misalnya 50 juta. Loh ini kok kenapa 75? Wong saya belinya di situ kok tidak di situ. Nah coba semen belinya di Irian. Apa boleh 75.000 per sak?
Pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, kalau belinya di Gresik beda kan gitu loh. Tapi ya. kan kalau begitu ada juga yang mengatakan nih Pak Seto bahwa mencari keuntungan sebenarnya adalah hal yang wajar untuk para pemenang tender. Begitu kan, ketika mungkin mereka memenangkan dengan nominal sekian, kemudian mencari material-material yang katakanlah mencari toko yang paling murah, dan itu dimaklumkan, benar atau tidak Pak? Begini, sekali lagi kalau tender bukan hanya murahnya, tetapi ada standar kualitas. Ya. Oke. Itu yang harus dilihat. Contoh misalnya mungkin orang juga tidak tahu, misalnya penggunaan semen. Ada yang 50 kilogram per sak dengan 40. Kalau untuk air kira-kira pilih yang mana? Tidak semua juga tahu di situ. Tahan yang mana? Besi juga begitu, yang muntir-muntir dengan ini kuat yang mana? Nah disitulah ketika kita bisa bayangkan kalau misalnya PA, KPA tidak pernah tahu yang gitu-gitu dikibuli. Akhirnya kan ini kena dampaknya. Persoalannya tuh akar kesalahan di mana dulu ini loh. Kalau misalnya pimpinannya dibohongi di sini, ya walaupun tanggung jawab mutlak di sini mungkin begitu, tapi ini tanggung jawab enak yang ini salah, tetapi tanggung jawabnya di sini. Ya. Kena semua, Pak. Mestinya kena semua. Rata-rata begitu ya Pak Jamil ya. Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga pula, jadi dibohongin bawahan, tapi dia juga yang harus tanggung jawab. Kalau dalam asas hukum pidana itu kan begini, tidak ada kesalahan, tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan. Gitu loh. Artinya kesalahan itu harus diselidiki mana yang salah. Gitu. Bisa jadi dalam hal ini dalam satu organisasi itu kena semua. Gitu loh. Tapi kalau tadi Mbaknya menanyakan kenapa hanya orang yang apes saja yang kena gitu loh. Saya bisa menjawab begini, dalam hukum itu ada 3 tahap, Mbak. Ada pada waktu pembahasan atau law making proses. Ketika pada law making proses ini politik memang ya bisa. Masuk di sana, bisa karena produk politik kepentingan bisa masuk di situ gitu. Ada ketika hukum itu didok. Nah, ini nggak bisa masuk. Harus sudah ditegakkan sebagaimana yang sudah didok ini. Nah, ada law enforcement, hukum ketika ditegakkan. Ini politik ada lagi di sini, muncul lagi di sini gitu. Dalam law enforcement ini kepentingan politik muncul lagi di sini. Jadi tidak hanya pada law making proses saja, tetapi selalu membuntuti memang politik ini. Berarti bisa dikatakan ketika mungkin ada seseorang yang tertangkap, ditetapkan sebagai tersangka, memang juga ada unsur politik yang harusnya nempel di sana. Ya bisa jadi seperti itu. Oke, Mas Wahid, kalau kita bicara tentang, iya sekali lagi pelelangan yang ini masih akan menjadi satu proses yang terus berjalan karena pastinya akan terus ada di dalam sebuah negara. Ketakutan yang tadi dikatakan oleh Pak Seto itu pun juga menjadi satu kewaspadaan ketika mulai banyak orang yang tersangkut dengan kasus-kasus pengadaan barang dan jasa. Apalagi KPK sudah mengatakan 80% itu menjadi incaran. Ya, saya kira gini, kita dari beberapa persoalan yang dikemukakan, saya kira gini, ada permasalahan terkait dengan aturan sebenarnya. Pertama, bahwa aturan ini terlalu banyak. Yang kedua, aturan ini gampang sekali dirubah, atau mungkin sengaja untuk gampang dirubah dan sengaja untuk lentur. Agar apa? Agar ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau oknum tertentu. Dan yang terakhir itu terkait kaitannya dengan pengawasan tadi, gitu loh. Pengawasan sebenarnya melekat. Dalam artian kalau kita bicara pengawasan itu banyak sekali. Makanya untuk ke depan, saya kira kalau kita mau berbenah, saya kira hukum terkait dengan pengadaan barang jasa ini harus pasti gitu. Kalau sekarang kan hanya berbentuk PP, bisa saja nanti diundangkan kan seperti itu. Hanya satu misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa undang-undang. Yang kedua mengenai prosedur dan mekanisme, jangan terlalu banyaklah organisasi gitu. Ada PA, KPA, ada PPK, ada ULP, banyak sampai terakhir itu saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Sampai nggak hafal. Nggak hafal saya, gitu loh. Jadi cukup simple saja, misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, cukup itu saja sebenarnya. Tidak perlu sampai mulai dari awal diatur sampai terakhir diatur. Padahal faktanya nol gitu loh. Pengawas faktanya nol gitu. Dan yang terakhir mungkin proses ini ya, lelang secara elektronik. Saya kira ini pun juga bisa diterapkan juga. Jadi meminimalisir pertemuan antar pihak kepentingan ini loh. Jadi
minimalisir pertemuan antara misalnya PA dengan kontraktor, minimalisir pertemuan antara misalnya pihak-pihak yang terkait gitu loh. Tapi tadi katanya sistem dari sistem jaringan pun juga masih bisa dimanipulasi, bahkan untuk ini last minute begitu ya. Sangat mungkin baik itu auction dan segala macamnya. Berarti tidak menutup kemungkinan dolar elektronik pun juga main di sana. Bisa juga, makanya trik-trik itu kan bisa saja mengalahkan teknologi. Tapi saya rasa itu pun juga ada salah satu usaha untuk bisa agar pengadaan ini bisa bersih gitu. Oke. Geser lagi ke teman-teman mahasiswa. Ada lagi yang ingin berbicara malam hari ini, boleh? Mbaknya boleh dibantu geser mikrofonnya ke sana. Oke. Dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Abdul Wasi. Silakan Mas. Fakultas Hukum. Ini kan yang saya ikuti dari tadi bahwa koruptor itu lewat ada jalan lah yang membuka untuk melakukan korupsi itu dengan penganggaran dana. Dengan penganggaran dana. Lah kenapa? Dalam penganggaran dana itu kan ada beberapa organisasi-organisasi yang mengurusi penganggaran dana tersebut. Ada PA, KPA, dan PPK. Lah di antara banyak ya organisasi-organisasi yang mengurusi penganggaran dana itu. Lah kenapa tidak diperketat saja antara di penganggaran dana itu, di organisasi-organisasi penganggaran dana itu, supaya tidak terjadi penyelewengan penganggaran dana itu. Kan di sana itu seakan-akan pusatnya lah. Pusat tempat koruptor itu melakukan tindakan korupsinya. Lah kenapa di sana itu tidak diatur dengan undang-undang yang ketat dan gimana ya, yang mempersulit lah. Oke. Agar tidak terjadi, berarti ya kalau menurut Masnya ya. Biar tidak terjadinya itu tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja. Regulasinya yang berarti harus segera dibenahi supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi atau mungkin ketidakpastian hukum yang mengancam dari seluruh pejabat-pejabat yang ada. Ya. Oke, baik. Kita akan jeda dulu. Kami kembali saat lagi pemirsa. Di sini, berbagai aspek kehidupan modern akan kita kaji secara Islami. Berbagai masalah di tengah kompleksitas zaman akan dikupas berdasarkan kebenaran yang bersumber pada hadis dan Al-Quran. Nah, bagaimana memunculkan potensi si anak ini sendiri? Harus dicari bersama-sama ya. Bakat ini belum tentu itu kesukaan anak. Karena itu caranya trial and error. Update People, ini dia adalah beberapa info seputar peristiwa menarik Hot Import Night 2016 yang digelar minggu lalu di ballroom salah satu mall di kawasan Surabaya Barat, diikuti oleh puluhan klub ternama dari kota Surabaya. Ingin tampilan tradisional yang unik namun tidak terlihat berlebihan? Update People bisa melihat rancangan dari desainer Elok Renapio yang dipamerkan di ajang fashion paling bergengsi, yakni Indonesia Fashion Week 2016. Hingga kini, dari sekian banyak kanker yang dapat ditemui pada anak, baru satu jenis yang dapat dideteksi secara dini. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan kanker anak, penting bagi orang tua untuk mengetahui dan mewaspadai gejala kanker pada anak. Selamanya. Baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di segmen terakhir untuk Dialog Update Malam. Mahasiswa katanya ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Mas Dedi di sini ya yang mau menambahkan. Silakan Mas Dedi. Mengenai tentang korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, katakanlah begitu. Di situ kan ada struktural, yang artinya dari atas sampai bawah terkaitan semuanya. Sebuah korupsi yang berjamaah lah, katakanlah seperti itu. Nah, ketika ada sebuah kasus, terus salah satunya ditangkap, kenapa yang antara keseluruhan dari hulu sampai hilir tidak terkena? Hanya karena satu saja? Apa bisa dikatakan KPK biar ada kerjaannya saja? Memang disengaja, bukan hanya korupsinya saja disengaja. Penangkapan pun hanya dibuat sandiwara saja biar ada kesan terhadap komisi yudisial di Indonesia ini. Apa bisa dikatakan seperti itu? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Tadi menanggapi juga terkait dengan disampaikan bahwa undang-undangnya juga harus direvisi karena itu menjadi produk hukum, produk politik. Tapi sampai sekarang sepertinya Indonesia pun juga masih ini. Dari Pak Warsono mungkin? Iya, mungkin Mas Jadi Mas Dedi ini sebenarnya ingin mendengar jawaban tadi yang direncanakan sendiri, diawasi sendiri, dikerjakan sendiri, dilaporkan sendiri, diterima sendiri. Itu yang ingin didengar Mas Dedi ya. Jadi begini, ini tugasnya mahasiswa juga untuk menyoroti, Pak, untuk menyoroti perpres-perpres itu. Mulai dari Perpres 8083 ya, sampai 54 2010, 70 2012, 4 tahun 2015. Ini semua masih ada di sana. Jadi zaman ngomong hapusin pasal 26 sampai sekian yang mengatur tentang swakelola, karena di situ tidak ada batasan. Apa sih swakelola itu harus ada batasan? Swakelola itu pembayar listrik, sama kan? Ini batasan. Bayar air, kan? Bayar telepon. Ini batasan yang sederhana dan paten itu boleh. Tapi di situ tidak ada, Mas. Sehingga tak buat aja menjadi 285 miliar satu pengguna anggaran. Saman cek sekarang di Bina Marga anggaran swakelola hampir 300 miliar. Saman takoni, kanggo opo ae saman awasi dewi sama kerjaan dewi. Potensi korupsinya besar sekali. Sudah pasti itu. Karena merasa tidak ada yang ngawasi, yang diawasi aja masih bisa kok. Apalagi tidak diawasi. Bagaimana cara untuk mengerjakan uang swakelola? Tunjuk masing-masing. Seperti itu. Tentang penegakan hukum KPK tadi, bahwa kalau ada kepentingan-kepentingan harus seperti itu dan tidak bisa diberikan rasa keadilan menurut publik, ini kan publik kan bisa melihat dan analisa publik ini kita bisa merasakan hari ini seumpama kan pada saat KPK menyatakan bahwa seseorang tersangka dengan tuduhan yang tidak jelas, ini kan kita bisa menganalisa seluruh rakyat Indonesia akan bilang kok bisa begitu, padahal asas hukum itu sendiri dilakukan, ditetapkan, disepakati secara kolektif oleh politisi di Senayan adalah untuk asas keadilan pertama kan. Pada saat asas keadilan ini tidak terpenuhi maka dia juga melanggar hukum. Iya toh, ini asas awal dari keadilan. Yang kedua asasnya kesejahteraan sosial, transparansi, macam-macam lah, profesional dan sebagainya. Tetapi untuk mendapatkan asas keadilan rakyat itu sendiri tidak mendapatkan. Nah, jadi di sini saya juga menyalahkan banyak pihak, praktisi, mahasiswa yang juga harus berperan penting dalam menyoroti kebijakan pemerintah dalam sisi hukum, ya harus bergerak. Aku biar dia tetap ngamuk, tak percaya kabeh, tidak boleh begitu. Termasuk Pak Warsono sendiri juga bergerak berarti ya. Orang awam bisa merasakan bahwa ini adil atau tidak adil. Ya kan? Seperti itu, Mas. Oke, Mas Wahid, mungkin kita lebih ke arah sebenarnya ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa yang sudah menjamur dan mungkin sudah ya menjadi bagian dari pemakluman, apa yang mungkin bisa dilakukan setidaknya untuk tetap mengawal agar pengadaan barang dan jasa ini bisa clear dari bagian-bagian korupsi? Gini, saya rasa gini, tidak bila korupsi itu adalah memang kejahatan yang extraordinary dan dalam konvensi internasional ICAC, International Convention Anti-Corruption, itu sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu terutama hak ekosop. Bagaimana anggaran negara itu dibagi-bagi, tapi masyarakat ini tidak mendapatkan hasil. Mendapatkan hasil pembangunan pun misalnya pembangunan ya hanya bertahan 5 tahun, bertahan 3 tahun, dan itu dari hasil pengurangan dari kuantitas dan kualitas itu. Saya kira gini, dalam proses pengadaan dan barang dan jasa ini memang proses yang sangat rawan sekali terhadap korupsi. Saya kira tadi berdasarkan analisa dari beberapa pakar tadi, saya rasa pertama dari segi ini ya, substansi hukumnya, ketentuan peraturan perundang-undangannya lemah sekali dan memang itu terkesan lentur gitu loh. Kedua jelas dalam hukum juga ada prosedurnya, misalnya prosedurnya jangan terlalu rumit lah gitu loh. Cukup misalnya ya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kalau sekarang kan ada dokumen prakualifikasi, itu belum lagi NWC, penjelasan terhadap rekanan, terus jadi pertemuan itu banyak sekali sampai akhirnya dalam pelaksanaan. Itu ada celah-celahnya berarti ya? Itu celahnya gitu loh, celahnya yang mana itu bisa diarahkan. Kadang juga misalnya perusahaan yang ikut dalam proses tender itu ya miliknya
orang-orang itu sendiri misalnya. Satu orang punya ada banyak perusahaan. Gitu. Betul. Yang aslinya ikut ya cuma satu perusahaan gitu loh. Hanya untuk memenangkan salah satu anak perusahaan. Gitu loh. Oke. Kroninya semua. Baik, Mas Imam, gimana nih kalau sudah seperti itu ya, seolah-olah ini harus membongkar. Kita kalau membongkar dari mana berarti untuk memperbaikinya? Ya, jadi begini, saya bilang perbaiki dulu regulasinya. Artinya regulasinya juga harus jelas, kemudian dalam pelaksanaannya pun juga ada penegakan-penegakannya pun juga harus tegas kan begitu. Kemudian jangan lupa libatkan ahlinya. Artinya libatkan ahlinya. Ketika membuat misalkan kontrak dan sebagainya itu libatkan dulu ahlinya. Ahli ini maksudnya dari ahli luar hukumnya misalkan instansinya membaca kontrak-kontrak kerja ini Baik. segala macam itu libatkan. Kemudian libatkan ahlinya apa dalam pengawasan. Dari internal aja cukup ya? Dalam pelaksanaannya itu juga harus ada ahli yang mengawasi. Karena apa? Tidak semua orang-orang KPA atau PPK itu paham mengenai konstruksi, tidak. Betul. Saya yakin tidak paham mereka. Bahkan banyak saya baru saja nangani juga begitu. PPK-nya tidak paham karena apa, sarjana ekonomi. Sedangkan yang dibangun ini adalah jembatan sekian miliar kan begitu. Mana bisa tahu dia spesifikasinya, berapa pancangnya segala macam, tidak akan tahu. Makanya harus dilibatkan ini orang-orang ahlinya, supervisinya di situ. Tetapi ironi juga, kadang supervisinya juga dimainkan oleh orang-orang tertentu itu, gitu loh. Iya, makanya harus ada pengawasan yang melekat, termasuk masyarakat juga ngawasi lah, gitu loh. Jangan takut mahasiswa, ayo silakan. Kalau ini nggak benar, silakan gunakan hak Anda gitu loh, melalui apalah sarana yang ada gitu loh. Gitu. Ini seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada akhirnya ya. Pak Jamil, sebelum nanti terakhir ditutup oleh Pak Seto. Pak Jamil, kalau kita melihat bahwa oke, ada pengawasan, tapi tentunya kan tidak serta-merta masyarakat bisa setiap ada tender, kemudian masyarakat datang ke BUMN tersebut atau mungkin perusahaan negara tersebut mempertanyakan, begitu kan. Kita mungkin baru tahu setelah tutup kontrak, kita baru tahu setelah bangunan itu jadi, atau mungkin bahkan kita baru tahu setelah KPK turun tangan. Sebetulnya kalau masyarakat itu intent mau mengawasi penyelenggaraan negara, ada peraturan, ada undang-undang sebetulnya, keterbukaan informasi publik. 14 2008 ya. Undang-Undang 14 tahun 2008. Artinya masyarakat termasuk mahasiswa ini bisa minta dokumen publik. Kalau kemudian tidak diberikan, laporkan kepada KIP, Komisi Informasi Publik yang kantornya ada dekat Bungurasi ini. Sebelah terminal. Nah, sebelah terminal di situ. Itu bisa dilaporkan, nanti bisa dimediasi oleh KIP kalau memang tidak diberikan gitu loh. Artinya sebetulnya secara transparansi sekarang sudah diatur sebetulnya negara itu, penyelenggaraan negara bisa transparan kepada masyarakat. Nggak tahu juga kalau kemudian masyarakatnya enggan untuk kemudian mengawasi gitu loh. Artinya pengawasan ini tidak hanya pada sektor formal saja, BPK, DPR, tetapi juga masyarakat juga ikut bisa mengawasi sebetulnya. Oke, baik. Pak Seto, mungkin apa yang harus dilakukan di sini, khususnya mungkin ya ini tidak menutup kemungkinan meskipun tahun jabatan sudah habis, meskipun sudah ditutup dengan kontrak, tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka kembali kalau memang ada indikasi-indikasi kecurigaan dari pihak KPK. Sebetulnya secara makro kalau saya harus menyampaikan dari mana mengurai itu, sebetulnya kuncinya adalah kesadaran. Dari semua lini. Baik. Kita punya tujuan bernegara, kita punya nilai-nilai filosofi keadilan sosial, kemanusiaan. Pertanyaannya, kita sadarkah bahwa tujuan itu akan kita rengkuh bersama-sama? Atau kita akan memberi kesempatan pada orang lain untuk menguasai negara ini kemudian hancur? Oleh karena itu kan yang kita bicarakan itu sebetulnya kan Pak Karno pernah bilang ya, yang penting adalah semangat penyelenggara negara. Maka kalau semangat penyelenggara negaranya itu sudah pikirnya korupsi, ya sudah, rakyat akan jadi korban. Bayangkan kalau kita nanti kemudian melihat seperti kasus-kasus di negara-negara lain, kesenjangan, kekayaan, dan kemiskinan itu sudah jauh, maka disitulah sudah ketelanjuran. Mumpung ini belum terlanjur, gitu loh ya. Ayo kita kembalikan semua komponen ini bergerak lagi untuk masing-masing sesuai dengan bidangnya, ini memikirkan bagaimana. Praktisi mungkin dari apa yang dilihat akan berikan masukan. Demikian juga mahasiswa, kemudian ilmuwan juga akan mengkaji sejauh mana nih persoalan. Kalau itu pada akhirnya juga tidak duduk bersama seperti kita mau membangun negara lagi, sudahlah kita
muter saja nggak akan ada selesainya. Tunggu waktu. Giliran waktunya. Iya. Tapi kalau kita bicara, oke, mungkin untuk pengadaan yang sedang berjalan, apakah bisa dikatakan bahwa memindahkan resiko kepada pihak lain mungkin dengan meminta penjelasan tertulis, fatwa begitu untuk mungkin ya mencoba kita mencari satu keamanan supaya tidak terkena di hari ke depannya. Begini, kalau aturannya sebagai pijakan ini sudah nggak jelas. Ya dah, masing-masing orang berpandangan nanti menafsirkan itu juga tidak jelas. Yang sederhana saja, miskin saja. Apa sih tolak ukurnya miskin? Begitu tetapkan banyak orang ngaku miskin, tambah bingung orang. Apalagi ini tafsir dari berbagai, itu misalnya tadi perbuatan. Asas hukum umum, diemnya orang itu bisa dipenjara loh. Tetapi ketika nanti asas khusus, akhirnya sekarang jadi menarik, nggak ada niat kok. Ditarik ke asas umum tadi, yang diem bisa dipenjara, bisa jadi. Ini nanti asas khusus atau asas umum, debat lagi. Mending pura-pura nggak tahu. Nah, pura-pura tidak tahu tapi tiba-tiba tertangkap begitu ya. Artinya begini, pura-pura tidak tahu daripada puyeng kan gitu loh. Tetapi kalau semua berpikir akhirnya, oke kita diem, nggak akhirnya selesainya. Tapi untuk proses yang sudah selesai, katakanlah mungkin kita mencoba mengambil contoh kasus Rumah Sakit UNER itu proses kan sudah selesai begitu kan, Pak Seto. Apa yang bisa menjadi pembelaan? Apakah memang ketika mungkin sudah seperti ini tidak akan bisa lolos lagi? Iya, kalau saya ditanya pembelaan sekali lagi salahnya di mana? Saya nggak bisa berpendapat. Dan saya juga ngajari mahasiswa ya, jangan sekali-sekali jadi dukun, nebak-nebak kemudian nanti kalau cocok kebetulan saja gitu loh. Orang hukum itu harus fakta, jelas, gitu loh ya. Mungkin makanya itu diuji melalui pra-peradilan kan? Nah, diuji dulu itu. Uji aja dulu. Nah gitu loh. Maka fakta-fakta hukum ini menempatkan pada kasus posisi yang jelas, baru kita berpendapat. Mari duduk bersama, tidak apa-apa. Gitu loh. Semua menganalisis, yang praktisi juga ini loh kelemahannya. Barangkali demikian. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak untuk semua informasi dari para narasumber, dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih juga sudah hadir. Boleh dong kita minta aplaus untuk Anda semua yang sudah hadir. Terima kasih. Dan pemirsa, ketika kita bicara pengadaan barang jasa, ini memang bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Ini menjadi bagian dari sebuah permainan, bisa dikatakan juga sebagai cikal bakal korupsi yang terstruktur. Diyakini memang korupsi tidak pernah sendiri, tetapi justru seringkali pelaku tunggal dijadikan tumbal dari bagian, kelompok, atau organisasi tertentu. Korupsi bukan hanya milik orang jahat, tetapi untuk orang-orang yang dianggap baik, itu pun juga bisa dikatakan menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Sempat dikatakan oleh Pak Seto tadi, mengutip dari apa yang dikatakan oleh Soekarno, bahwa tergantung dari semangat penyelenggaraan negara sendiri. Maka jangan pernah mempertanyakan bagaimana penyelenggaraannya. Mungkin lebih baik kita mempertanyakan gimana semangat penyelenggaraannya, niat dari para penyelenggara. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.